Hanya dalam 4 hari, orang kuat dari keluarga Jun dan keluarga Hao tiba di pintu masuk alam Zhonghuang, tetapi mereka tidak segera menyerang. Kepala keluarga tua dari keluarga Jun mengambil tindakan sendirian, dia pergi ke sekitar puncak Gongqiao, mengitari puncak, dan mulai menerapkan pembatasan. Orang tua dari keluarga Jun memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengendalian diri. Ada Dewa Bumi yang menjaga pintu masuk ke alam Zhonghuang. Sangat mudah untuk menangkap mereka. Namun jika kami tidak memperingatkan beberapa orang dan mengambilnya tanpa diketahui siapapun, kami harus melarang dukungan tersebut. Jika tidak, setelah beberapa orang memberi peringatan, kota Chaos kemungkinan besar akan segera menutup saluran transmisi. Kepala keluarga tua keluarga Jun bekerja dengan tenang selama 1 jam sebelum senyuman muncul di wajahnya dan dia menunjuk ke puluhan orang di kejauhan. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Lusinan orang naik ke udara, dan lelaki tua dari keluarga Jun mengulurkan tangannya untuk menembakkan ledakan energi yang sangat besar, dan pegunungan di sekitar puncak jembatan lengkung tiba-tiba menyala. Ribuan berkas cahaya ditembakkan kedua puncak gunung, dan 3 orang yang menjaga susunan teleportasi langsung terbangun. Namun, pada saat ini, mereka bertiga merasakan berkas cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti mereka bertiga. Tidak hanya mereka bertiga buta, tetapi mereka juga sedang kesurupan saat ini. Mereka bertiga kesurupan sekitar 2 tarikan napas, saat terbangun, leher mereka sudah dicubit. 3 rantai besi hitam menjerat mereka bertiga, membuat mereka tidak dapat menggunakan energinya yang dalam dan tidak dapat menggerakkan tubuh mereka. Kemudian cincin luar angkasa mereka dilepas dan mereka dibawa keluar gua. Mereka dengan jelas melihat orang-orang kuat yang datang. Ketika mereka melihat leluhur tua keluarga Jun dan leluhur keluarga Hao, mereka tiba-tiba menjadi marah. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah, apakah alam Kaisar Bumi akan berperang dengan para penguasa alam Zhonghuang? Kepala keluarga tua dari keluarga Jun tersenyum dingin dan berkata, jangan salah paham, kalian bertiga. Kami baru saja memasuki alam Zhonghuang untuk melakukan suatu bisnis. Kami tidak berniat memulai perang antara 2 alam. Saya akan melakukannya, biarkan kalian bertiga dianiaya dulu. Nenek moyang keluarga Hao mengeluarkan 3 pil dan memberikannya kepada mereka bertiga, dan mereka segera pingsan. Nenek moyang keluarga Hao memerintahkan kepada ke-6 orang tersebut, kalian bertanggung jawab menjaga tempat ini. Jika terjadi kecelakaan, beritahu kami secepatnya. Jika ketiga orang ini membuat kekacauan, kami akan langsung membasmi mereka. Berjalan, kepala keluarga tua keluarga Jun bergegas ke dalam gua terlebih dahulu, dan sekelompok orang masuk, semuanya bergegas ke gerbang teleportasi. Cahaya putih menyala, dan lebih dari 40 orang kuat muncul di kota Chaos pada saat yang bersamaan. Setelah semua orang muncul, mereka segera membombardir susunan teleportasi yang tak terhitung jumlahnya di kota, menghancurkannya sepotong demi sepotong, hanya menyisakan susunan teleportasi menuju kota Lengdi. Satu-satunya susunan teleportasi yang tersisa disegel oleh leluhur keluarga Hao menggunakan kekuatan magisnya. Selama tidak ada orang kuat yang datang untuk mendukung, akan terlalu mudah bagi semua orang untuk menjatuhkan kota Chaos. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit di kota Chaos, termasuk lebih dari 20 dewa bumi, kaisar manusia yang tak terhitung jumlahnya, dan monster tua dengan aura menakutkan, yang seharusnya berada di alam inkarnasi. Kota kekacauan sangat penting, jadi tentu saja ada monster tua dari alam transformasi dewa yang mengambil alih. Jun Hongye, Kabupaten Haochang. Monster tua dari kota Chaos terbang, memelototi kepala keluarga tua keluarga Jun dan leluhur keluarga Hao, dan berteriak dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu akan memulai perang antara 2 dunia? Tidak terlalu serius. Kepala keluarga tua keluarga Jun berkata sambil tersenyum, Wang Tianlong, kami baru saja datang ke alam Kaisar untuk melakukan beberapa hal. Kalian semua mematuhi perintah kami dengan jujur. Kami tidak akan meninggalkan kota Chaos sendirian. Bagaimana dengan itu? Kamu ingin kami menyerah? Bermimpi. Wang Tianlong melambaikan tangannya, dan energi mendalam dari langit dan bumi mengembun, belut raksasa mengembun, langit berguncang, dan monster tua di alam transformasi melepaskan serangan rahasia, yang membuat sekelompok orang ketakutan bahkan sebelum dia menyerang. Jika kamu tidak mengetahui keadaan saat ini, pergi dan mati saja, basmi. Jun Hongye mencibir dan bergegas menuju Wang Tianlong bersama leluhur keluarga Hao. Kali ini mereka datang ke 4 alam transformasi menjadi dewa. Hanya ada 1 alam transformasi menjadi dewa di kota Chaos. Akan terlalu mudah untuk memenangkan kota kekacauan. Membasmi. Lebih dari 40 orang meraung, dan lebih dari 20 dewa bumi dari kota Chaos bergegas masuk tanpa takut mati. Tugas mereka adalah melindungi kota Chaos.
Ketika kota itu hidup dan orang-orang masih hidup, kota itu dihancurkan dan orang-orang dihancurkan. Ada lebih dari 40 orang dari keluarga Jun dan keluarga Hao, 4 dari alam transformasi dewa dan 10 dari puncak abadi bumi. Kekuatan tempur ini dapat dengan mudah mengalahkan para prajurit dari kota Chaos, dan besarnya tidak sama di semua. Sekelompok orang kuat sangat berhati-hati dengan dampak ketika mereka mulai bertarung. Semua orang terbang tinggi ke langit atau keluar kota. Jika tidak, akibat dari pertempuran sekelompok orang kuat akan menyebabkan kota Chaos diratakan dengan tanah, dan warga sipil di kota tersebut akan mati. Bum bum bum. Ada raungan tak berujung tinggi di langit dan di luar kota. Ruangan itu terkoyak dan disembuhkan sedikit demi sedikit. Aura mengerikan memenuhi udara dari atas langit. Rasanya seperti awan hitam menekan kota, membuatnya mustahil untuk bernapas. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Orang-orang melarikan diri di kota, para dewa berperang, dan manusia menderita. Jika dampak serangan dari atas bocor, itu bisa membasmi semua orang. Terjadi perang antara kedua sisi kota, dan banyak orang berkerumun di dua arah lainnya, melarikan diri ketakutan seperti sekelompok semut yang bergerak. Setengah jam kemudian, sesosok jatuh dari ketinggian di langit, membuat lubang besar di sebuah kastil. Wang Tianlong menolak untuk menutup matanya terbuka lebar, dipenuhi amarah. Pertempuran di luar kota akan segera berakhir, dan keluarga Jun serta keluarga Hao berada di atas angin. Jika kedua keluarga tidak ingin membasmi terlalu banyak orang kuat, perang sudah lama berakhir. Bum bum bum. Setelah dua batang dupa lainnya, semua makhluk abadi di kota Chaos terbasmi, dan situasi pertempuran benar-benar stabil. Adapun kaisar manusia dan pasukan lainnya, mereka semua menyerah. Kota Chaos selalu memiliki aturan ini. Dewa bumi dan alam pengubah dewa yang menjaga mereka akan bertahan sampai mati, tetapi sersan lainnya tidak melakukannya, perlu melakukan ini. Bahkan para dewa yang telah berubah dan makhluk abadi di bumi tidak dapat menghentikan mereka, jadi apa gunanya mengandalkan sekelompok raja dan pangeran untuk menjadi kaisar? Kamu hanya akan mati sia-sia. Alam yang mengubah dewa dan lebih dari 20 makhluk abadi di bumi semuanya terbasmi dalam pertempuran, dan tidak ada yang menyerah. 7 orang dari keluarga Jun dan keluarga Hao tewas, dan lebih dari selusin orang terluka. Pertempuran itu sangat tragis. Jun Hongye dan Kabupaten Hao Chang cukup puas dengan rekor ini, meskipun 7 dewa bumi dari 2 klan meninggal, kerugian ini dapat dengan mudah diperoleh kembali dari keluarga Leng. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya kembali, maka seluruh alam Zhonghuang akan berlumuran darah singkatnya, pengorbanan tidak akan sia-sia. Temukan beberapa orang untuk menyebarkan berita ini. Jun Hongye melambaikan tangannya dan berkata beritahu seluruh alam Zhonghuang bahwa 5 keluarga besar kami, Jun, Hao, Wu, Li, dan Ren, kali ini bertindak hanya untuk menyelamatkan Luli. Kali ini kami hanya akan menargetkan keluarga Leng dan tidak akan pernah menyerang keluarga lain. Jika keluarga lain berani main-main, 5 keluarga besar kita tidak keberatan memobilisasi semua anggota kuat dari 5 keluarga besar, dan memanggil keluarga lain untuk bergabung untuk menumpahkan darah di alam kekaisaran. Petik 2. 5 keluarga besar telah bergabung untuk bertindak bersama, dan kota Chaos kini telah ditaklukkan, memberikan kepercayaan diri yang kuat pada Jun Hongye. Seperti yang dia katakan, jika keluarga lain di alam Zhonghuang berani menimbulkan kekacauan, dia dapat dengan mudah memanggil selusin keluarga besar untuk bergabung dan menumpahkan darah di alam Zhonghuang. Banyak orang yang khawatir untuk memberikan bantuan pada saat dibutuhkan, namun banyak orang yang senang melakukan hal-hal yang bermanfaat. Terlebih lagi, setelah lapisan gula pada kuenya, sekelompok orang dapat berpartisipasi dalam pesta penjarahan. Sekelompok kaisar manusia alam Junhou menerima kata-kata Jun Hongye dan berlari ke segala arah untuk menyebarkan berita tentang situasi di kota Chaos. Hanya dalam 2 hari, berita itu menyebar seperti butiran salju ke seluruh dunia Zhonghuang. Seluruh alam Zhonghuang sedang gempar, dan banyak keluarga yang panik siapa yang tahu apakah yang dikatakan Jun Hongye itu benar atau salah. Bagaimana jika ini adalah operasi besar yang telah direncanakan sejak lama dengan tujuan memusnahkan semua keluarga besar di alam Zhonghuang dan menduduki seluruh alam Zhonghuang? Pada saat yang sama, nama Luli menyebar ke seluruh alam Zhonghuang, karena alasan yang diberikan Jun Hongye kali ini adalah untuk menyelamatkan Luli. Seorang guru terkenal, jika perang terjadi tanpa alasan, maka akan dengan mudah diserang oleh sekelompok antarmuka. Secara historis, perang antarmuka mempunyai nama. Setidaknya di permukaannya pasti ada alasan yang masuk akal. Apa alasannya kali ini? Mungkinkah 5 keluarga besar itu dipaksa menyerang keluarga Leng? Hal ini akan membuat beberapa keluarga besar kehilangan muka. Jadi Jun Hongye menggunakan Luli sebagai tameng,
apakah ada yang akan mempercayai alasan ini? Itu tidak masalah. Keluarga Leng ingin membasmi Luli, mereka ingin melindungi Luli, sesederhana itu. Tidak peduli siapa Luli, mereka hanya punya alasan. Nyatanya, menyelamatkan anak-anak dari setiap keluarga bukanlah sesuatu yang dipedulikan semua orang. Tentu saja mereka sudah diberangkatkan, dan mereka harus menemukan cara untuk menyelamatkannya dan memotong-motong Luli. Tujuan terpentingnya adalah mencari alasan untuk menjarah keluarga Leng, keluarga super kaya berusia jutaan tahun. 5 keluarga besar bergabung dan tidak akan menyerah tanpa harga yang sesuai. Setelah berita itu menyebar, banyak kepala keluarga di alam Zhonghuang yang pindah. Mereka semua berkumpul di kota Kekaisaran Feng, ibu kota Kekaisaran dinasti Feng, untuk membahas tindakan pencegahan, apakah akan berperang atau berbicara. Keduanya perlu didiskusikan. Alasan mengapa saya datang ke keluarga Feng bukan untuk pergi ke keluarga Qi dan keluarga Leng. Pasalnya, keluarga Leng menjadi sasaran penyerangan umum oleh 5 keluarga besar, keluarga Qi memiliki hubungan baik dengan keluarga Leng dan kemungkinan besar akan mengirimkan pasukan untuk membantu. Setelah 2 hari musyawarah, tidak ada hasil yang dicapai. Jun Hongye benar, jika mereka memanggil semua keluarga besar, akan terlalu mudah untuk menumpahkan darah di alam kekaisaran. Dinasti Leng mengeluarkan pemberitahuan dengan marah mengecam 5 keluarga besar, dan pada saat yang sama mengeluarkan perintah pemanggilan, meminta semua keluarga besar berkumpul di kota Kaisar Leng untuk melawan musuh bersama-sama. Dan melalui susunan komunikasi rahasia, dia pergi ke alam Kaisar Dewa dan antarmuka lainnya untuk meminta keluarga bersatu guna menekan 5 keluarga besar. Keluarga Qi merespons dengan cepat, mengumumkan bahwa mereka akan bersatu dengan keluarga Leng untuk melawan musuh, dan menyerukan dunia Kekaisaran Tiongkok untuk bersatu melawan 5 keluarga besar. Dan melakukan serangan balik ke alam Kaisar untuk membalas dendam. 3 hari kemudian, orang-orang kuat dari 2 keluarga besar di alam Xuanming tiba, orang-orang kuat dari keluarga Wu di alam Kaisar Iblis juga tiba di kota Keos setengah hari kemudian. Tidak hanya orang kuat dari keluarga Wu, tetapi juga keluarga super, keluarga Chen, datang ke alam Raja Iblis. Chen Wutian, kepala keluarga Chen, secara pribadi memimpin tim untuk berpartisipasi dalam pesta penjarahan ini. 5 keluarga besar berubah menjadi 6 keluarga besar, dan 2 keluarga gila dari alam Raja Iblis datang. Keluarga besar yang berkumpul di kota Kaisar Feng ketakutan. Banyak orang awalnya berteriak-teriak untuk pergi ke kota Kaisar Leng untuk bertarung sampai mati dengan 5 keluarga besar. Pada saat ini, mereka benar-benar kehilangan suara, dan mereka jelas siap untuk duduk santai, dan lihatlah. 2 hari kemudian, orang-orang kuat dari 6 keluarga besar pindah bersama dan tidak membawa susunan teleportasi ke kota Lengdi karena susunan teleportasi di sana telah dihancurkan. Nenek moyang keluarga Ren di alam Xuanming membangun formasi kuno magis yang dapat melintasi kehampaan dan terus berteleportasi menuju kota Lengdi. 6 keluarga besar meninggalkan monster tua di alam dewa dan 5 dewa duniawi untuk menjaga kota Chaos, sisanya memanfaatkan formasi kuno yang dibangun oleh pemimpin keluarga Ren dan berteleportasi ke utara. Ke-6 keluarga besar ini sangat pintar, mereka tidak membasmi satupun prajurit di jalan, tidak menjarah kota manapun, dan jelas menuju ke keluarga Leng. Hal ini membuat keluarga lain di alam Zhonghuang semakin takut untuk pindah, masih ada sedikit keberuntungan di hati mereka, berharap 6 keluarga besar hanya datang ke sini untuk keluarga Leng kali ini. Keluarga Leng benar-benar panik. Karena kedatangan keluarga Chen di alam Raja Iblis, dinasti Qi awalnya berencana mengirim pasukan, tetapi saat ini, tidak ada orang kuat yang datang untuk memperkuatnya. Leng Xingzeng, kepala keluarga Leng, keluar dari pengasingan, mengambil alih kekuasaan keluarga Leng dari Leng Tianhen, membuka jalan rahasia, dan dengan cepat memindahkan wanita dan anak-anak keluarga Leng yang tua, lemah. Terlepas dari apakah dia menang atau kalah dalam pertempuran ini, keluarga Leng tidak dapat dihancurkan. Selama anak-anak kecil dari keluarga Leng dipindahkan dan dipulihkan di antarmuka rahasia keluarga Leng selama puluhan ribu tahun, keluarga Leng akan segera bangkit kembali dan kembali ke alam kaisar. Keluarga berusia jutaan tahun tidak akan mudah menyerah, tidak ada satupun orang kuat dari keluarga Leng yang pergi, dan mereka siap untuk hidup berdampingan dengan kota Kaisar Leng. Setiap orang di keluarga Leng memiliki keraguan di dalam hatinya mengapa 6 keluarga besar mendatangi Luli dengan slogan. Keluarga Leng tidak mengetahui bahwa Luli mengendalikan anak-anak dari setiap keluarga, jadi mereka tidak dapat memahaminya kebajikan dan kemampuan seperti apa yang dimiliki Luli. Biarkan 6 keluarga besar bergabung untuk melindunginya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Kaisar Darah? Kaisar Darah terkenal, tetapi orang-orang dari keluarga Leng tidak menyangka bahwa Kaisar Darah memiliki daya tarik yang begitu kuat sehingga dia dapat mengundang 6 keluarga besar untuk maju.
Apapun alasannya, perang telah terjadi dan keluarga Leng tidak punya pilihan selain mundur. Semua orang kuat dipanggil untuk bertarung, dan bahkan orang kuat yang berkultivasi di antarmuka kecil dan terpencil di dunia pun dimobilisasi. Sebuah keluarga berusia jutaan tahun memiliki fondasi yang luar biasa. Nenek moyang keluarga Ren sangat sakti dalam seni melintasi kehampaan, hanya dalam 2 hari, lebih dari 100 orang kuat diteleportasi ke sekitar kota Lengdi. Sekelompok orang tidak terburu-buru menyerang kota, tetapi terbang lurus ke utara untuk menyerang pintu masuk tanah terlarang Dewa Kuno. Tak satu pun dari mereka yang melupakan tujuan kunjungan mereka. Pertama-tama mereka mengamankan pintu masuk ke tanah terlarang Dewa Kuno, menyelamatkan anak-anak mereka, dan kemudian perlahan-lahan bermain dengan keluarga Leng. Hanya 2 hari telah berlalu sejak Luli dan yang lainnya berteleportasi, lebih dari 100 orang kuat tiba di gunung utara kota Kaisar Leng dan dengan mudah membasmi beberapa kaisar manusia yang tinggal di sini. Dulu ada makhluk abadi di sini, tetapi mereka dipanggil kembali oleh keluarga Leng. Setengah hari kemudian, keluarga Leng mengirim utusan untuk bernegosiasi. Alasan mengapa 6 keluarga besar tidak segera menyerang kota Kaisar Leng adalah karena mereka menunggu keluarga Leng untuk bernegosiasi. Lagi pula, jika Anda membasmi 3.000 musuh dan kehilangan 800, jika Anda bisa mendapatkan manfaat yang cukup tanpa kehilangan darah, dan semua orang datang dan pergi dengan gembira, mengapa tidak? 6 keluarga besar mendiskusikannya dan membuat daftar kebutuhan mereka. Selama keluarga Leng setuju untuk membayar harta spiritual tersebut, mereka akan segera pergi. Ketika utusan keluarga Leng melihat daftar itu, dia langsung memuntahkan 3 liter darah. 6 keluarga besar meminta uang dalam jumlah besar, dan mulut singa terbuka lebar. Hal-hal dalam daftar ini tidak cukup meskipun keluarga Leng dijual. Tentu saja, setelah harga yang diminta setinggi langit, ada kebutuhan untuk membayar kembali uang tersebut, selama 6 keluarga besar mau bernegosiasi, dan selama kedua belah pihak bisa menyepakati harga, maka hal tersebut bisa saja terjadi, negosiasi. Selama kondisinya tidak berlebihan, keluarga Leng tentu saja tidak mau berperang. Bagaimanapun, orang-orang kuat ini tewas dalam pertempuran, dan dibutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun bagi keluarga Leng untuk pulih. Utusan keluarga Leng telah kembali. 6 keluarga besar tidak terburu-buru. Mereka akan menunggu Luli berteleportasi dan menyelamatkan anak-anaknya sepenuhnya. Anak-anak dari berbagai keluarga telah menjadi budak jiwa Luli, tetapi orang-orang kuat dari setiap keluarga tidak terburu-buru. Luli adalah seorang pangeran, dan bagi mereka, dia tidak berbeda dengan seekor semut. Selama kita mengalahkan Luli, segalanya akan mudah. Ada banyak monster tua yang datang dari setiap keluarga, memiliki banyak kekuatan supernatural. Ada 100 cara untuk mengendalikan Luli dan membiarkan Luli mengambil kembali pemandu jiwa, dan anak-anak dari keluarga mereka secara alami akan diselamatkan. Luli, yang berada di tanah terlarang Dewa Kuno, keluar dari terowongan angin hari ini. Itu akan segera diteleportasi, apakah dia hidup atau mati tergantung pada hari esok. Dia memanggil semua orang dan meminta sekelompok orang untuk mengeluarkan cincin luar angkasa dan semi-artefak. Luli menyita semuanya. Meskipun barang-barang ini akan lebih murah bagi orang lain jika dia mati, bagaimana jika orang-orang ini diteleportasi kembali ke antarmuka masing-masing? Pada saat itu semi-artefak itu tidak lagi tersedia, jadi tentu saja dia akan mendapatkannya terlebih dahulu. Berdengung, Mutiara Tianxi bersinar terang, dan semua orang termasuk dalam Mutiara Tianxi. Luli menyuruh sekelompok orang untuk tidak bergerak di aula, jika tidak mereka akan mati jika Ling Feng diganggu. Setelah mengajak semua orang masuk, Luli menghela napas panjang dan mengarahkan pandangannya tinggi ke langit, diam-diam menunggu saat terakhir tiba. Di gunung di pintu masuk tanah terlarang Dewa Kuno di utara kota Lengdi, lebih dari 100 orang kuat berkumpul di sini. Kecuali beberapa makhluk abadi yang bersembunyi di luar, yang lain duduk di aula dan menunggu dengan tenang. Sebenarnya ada banyak pengintai yang mengintai di dekat gunung ini, tapi orang kuat di dalam mengabaikan mereka. Ini adalah pengintai dari keluarga besar di alam kekaisaran. Orang kuat dari 6 keluarga besar tidak membasmi pengintai ini karena mereka ingin menenangkan hati keluarga. Itu menunjukkan bahwa mereka di sini hanya untuk keluarga Leng dan tidak berniat menyerang alam Zhonghuang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, tetapi sekelompok dewa yang berubah dan makhluk abadi di kastil tidak terlalu gugup dan menunggu dengan tenang. Beberapa monster tua bahkan memasuki latihan meditasi. Pada siang hari, gerbang teleportasi di tengah kastil akhirnya menyala. Monster-monster tua masih duduk bersila dengan mata tertutup, tetapi banyak makhluk abadi bumi menjadi gugup, dan beberapa makhluk abadi bumi segera melepaskan ladang mereka. Berdengung, portal itu bersinar terang, seorang pemuda muncul di kastil, dan Luli diteleportasi sendirian.
Hei! Saat Luli muncul, sebuah tangan besar dan kurus mencubit lehernya seperti kilat. Sebelum Luli sempat bereaksi, tangan kurusnya mencubit leher Luli dan mengangkatnya, energi aneh mengalir ke tubuh Luli, menyegel manik-manik kehidupan dan energi yang dalam. Pada saat yang sama, tangan besar dan kurus lainnya meraih kepala Luli, dan aliran energi kuning mengalir ke kolam jiwa Luli, membungkusnya di kolam jiwanya. Melihat pemandangan ini, makhluk abadi bumi lainnya merasa lega. Selama Luli dijatuhkan, selebihnya akan mudah ditangani. Setelah menyelamatkan anak-anak dari keluarga masing-masing, mereka bisa berkonsentrasi menjarah keluarga Leng. Hah! Dewa bumi yang menangkap Luli tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, kekuatan jiwanya mengalir ke dalam kolam jiwa Luli, mencoba mengendalikan jiwanya, tetapi dia menemukan masalah yang sangat serius. Kekuatan jiwanya yang kuat tidak dapat menyerang kumpulan jiwa Luli. Cahaya putih menyala di luar kolam jiwa Luli, dan perisai putih muncul, mengisolasi kekuatan jiwanya. Pemimpin klan Earth Immortal mengarahkan pandangannya pada Jun Hongye dan meminta Jun Hongye untuk mengambil tindakan. Jika jiwa Luli tidak dapat segera dikendalikan dan Luli dengan paksa mengendalikan kerusuhan yang disebabkan oleh jiwa Jun Mengchen dan yang lainnya akan runtuh. Ada apa? Jun Hongye membuka matanya, dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Tidak bisakah dia memenangkan ranah Junhou yang kecil sekalipun? Wu kicauan. Pada saat ini, sebuah manik di tangan Luli tiba-tiba menyala, dan kemudian bulu yang tak terhitung jumlahnya terbang, langsung menutupi tubuh Luli, termasuk Dewa Bumi yang mengendalikannya. Ah! Earth Immortal diserang oleh Ling Feng, dan tiba-tiba merasakan sakit kepala yang membelah. Dia secara naluriah memegang kepalanya dengan kedua tangan, dan Luli terlempar ke tanah. Tidak baik. Ekspresi sekelompok monster tua termasuk patriark tua keluarga Jun dan leluhur keluarga Hao berubah pada saat yang sama, beberapa monster tua terbang seperti elang, ingin bergegas dan menangkap Luli. Berdengung. Mutiara jahat surgawi di tangan Luli menyala lagi, dan tubuhnya menghilang begitu saja, meninggalkan mutiara jahat surgawi melayang di udara. Cahaya pada manik itu berangsur-angsur memudar, seperti batu biru biasa yang melayang di udara. Memanggil. Beberapa monster tua bergegas ke sekitar manik-manik tersebut. Patriark tua dari keluarga Jun adalah yang tercepat dan mengulurkan tangan besarnya untuk mengambil manik-manik tersebut. Sesuatu yang mengejutkan semua orang terjadi. Jun Hongye meraih manik itu di telapak tangannya, lalu ingin mengambilnya kembali, tapi manik itu membeku di udara dan tidak bergerak. Mata Jun Hongye berkilat dingin, dan cahaya di tangannya bersinar, dia menariknya dengan kuat, dan maniknya juga tidak bergerak sama sekali. Dengan baik, ada ekspresi keheranan di mata Jun Hongye, lalu dia menjadi geram dan mengulurkan tangan besarnya untuk menamparkan manik itu secara tiba-tiba. Aura menakutkan memenuhi udara dari tangan besarnya. Tidak perlu diragukan lagi kekuatan telapak tangan ini. Ledakan. Namun, manik itu mengeluarkan suara yang tumpul dan tetap tidak bergerak di udara. Setelah ditampar oleh monster tua di alam transformasi, dia tidak bergerak sama sekali, yang membuat takut semua orang. Manik ini. Mata leluhur keluarga Hao Changjun, dan sekelompok monster tua semuanya menunjukkan cahaya yang cemerlang. Manik ini jelas merupakan harta karun yang menantang surga, dan kemungkinan besar merupakan harta langka yang diperoleh dari tanah terlarang Dewa Kuno. Saya akan mencoba. Kabupaten Haochang mengulurkan tangan kurusnya dan meraih mutiara Tianxi seperti kilat. Lampu merah di tangannya bersinar dan dia menarik mutiara Tianxi dengan kuat, tetapi mutiara Tianxi masih tidak bergerak sama sekali. Hei! Biarkan aku yang melakukannya. Wu Guangde, kepala keluarga Wu di alam Raja Iblis, memiliki sepasang sarung tangan berwarna merah darah di tangannya, dan dia perlahan meraih manik-manik itu. Energi darah mengerikan seperti iblis meletus dari tubuhnya, dia meraih manik itu dengan seluruh kekuatannya, tetapi manik itu tidak bergerak sama sekali. Mendengus, Wu Guangde menjadi marah, mengeluarkan pedang bersinar di tangannya, dan memukul manik itu dengan serangan yang mengejutkan. Berdengung, manik itu menyala pada saat ini, dan sesosok tubuh muncul di luar manik itu, tepat di depan manik itu, dan dipukul oleh Wu Guangde, kepala keluarga Wu. Ledakan, seberapa mengerikankah serangan pedang mengejutkan dari monster tua di alam dewa transformasi. Tubuh dan kepala yang kental itu meledak menjadi kabut darah. Mata Wu Guangde menyipit, lalu dia berteriak dengan marah Mingxi. Ah! Itu benar, orang yang baru saja diteleportasi adalah Wu Mingxi, keturunan dari keluarga Wu. Cucu dari keluarga Wu yang lebih tua, kakek Wu Mingxi ada di sini saat ini. Mingxi, tubuh tua seorang lelaki tua berambut putih bergetar, dan dia melangkah maju dan melihat lebih dekat. Dia yakin itu adalah Wu Mingxi. Dia meraung sedih, menatap manik-manik itu dan meraung orang menyebalkan kecil.
aku bersumpah akan menghancurkan 9 milik musuhku. Hehe, sebuah suara sarkastik datang dari manik-manik guk-guk tua. Saya tidak tahu apakah Anda dapat menghancurkan 9 suku saya. Tapi saya dapat membasmi Tuan Wu Xie Anda segera dan memotongnya menjadi 18 bagian. Apakah Anda percaya? Masih. Di sana adalah Jun Mengchen, Hao Chuan, Tuan dan Nyonya muda dari keluarga Li dan keluarga Ren. Apakah Anda ingin saya memotongnya menjadi 18 bagian dan menunjukkannya kepada Anda? His. Sekelompok makhluk abadi di bumi menghirup udara. Kematian Wu Mingxi membuat mereka memahami sebuah kebenaran orang menyebalkan kecil bernama Luli itu bukanlah kesemek lembut yang bisa dengan mudah digosok. Jika dia didorong dengan keras, anak-anak dari semua keluarga akan mati. Mundur dulu. Mata Jun Hongye berbinar, dan dia melambai dan memimpin sekelompok orang kembali. Meskipun kepala keluarga Wu Guangde, sangat marah, dia harus menahan amarahnya, jika tidak, cucunya Wu Xie akan berubah menjadi mayat dingin di saat berikutnya. Sangat bagus. Suara Luli datang dari Mutiara Tianxi dan dia melanjutkan seperti yang saya katakan sebelumnya, saya hanyalah orang kecil dan tidak memiliki niat untuk menantang otoritas setiap keluarga. Saya hanya ingin hidup. Jika saya tidak dapat bertahan hidup, maka satu-satunya cara yang bisa saya lakukan adalah membantu keluarga Anda. Anak-anaknya dikuburkan bersamanya. Permohonan Luli sangat jelas dan niatnya sangat tegas, selebihnya tergantung keputusan para pemimpin klan. Tentu saja, semua permohonan Luli didasarkan pada keajaiban Mutiara Tianxi. Tanpa Mutiara Tianxi, Luli akan ditangkap saat ini, dan tidak akan ada kepercayaan untuk bernegosiasi. Mutiara Tianxi tidak mengecewakan Luli, ia benar-benar membeku di udara, sehingga bahkan monster tua di alam transformasi dewa pun mustahil untuk bergerak. Dan, kekuatan pertahanannya sepertinya luar biasa. Jun Hongye menamparkan telapak tangannya, belum lagi menghancurkan manik-maniknya. Manik-manik itu tidak bergetar atau bergerak sama sekali. Artefak. Tidak mungkin sebuah semi-artefak memiliki kemampuan yang menantang surga atau pertahanan yang begitu kuat, hanya artefak yang dapat menjelaskannya. Sangat disayangkan Luli saat ini tidak dapat memperbaiki segel 6 lapis di dalamnya, jika tidak, dia yakin manik ini pasti akan memberinya kejutan yang lebih besar. Adegan itu menjadi sangat memalukan. Orang-orang kuat dari 6 keluarga besar menatap manik-manik biru yang melayang di udara, mata mereka berkedip-kedip. Untuk sesaat, sekelompok monster tua tidak tahu harus berbuat apa. Tidak peduli dengan anakmu sendiri. Betapapun berbakatnya anak-anak yang diculik, dari sudut pandang emosional, mereka semua adalah cucunya, atau keturunan kesayangannya, dan mereka semua adalah saudara-saudara. Apakah Anda benar-benar ingin menyaksikan mereka mati satu persatu? Sekelompok monster tua mengerang, tetapi kepala keluarga Chen, keluarga lain di alam Raja Iblis, menjadi tidak sabar. Karena tidak ada anak di keluarga mereka yang ditangkap oleh Luli, tentu saja mereka tidak perlu takut. Tubuh Chen Wuxian dipenuhi dengan energi darah yang menakutkan, dia memukul ke depan dengan satu tangan, dan energi langit dan bumi yang dalam berkumpul dari segala arah, dan seluruh kastil tiba-tiba meledak menjadi bubuk. Cici, sebuah tangan kerangka besar muncul dari ketinggian di langit, jatuh ke bawah. Kekosongan berguncang, dan gelombang udara yang menakutkan menyebar ke segala arah, dengan kekuatan yang mengejutkan. Ledakan, tangan besar berwarna putih tulang itu mengenai Mutiara Tianxi, yang mengeluarkan suara tumpul dan tidak bergerak. Tanah di bawahnya penyok akibat dampak gelombang udara, dan bekas cakar besar muncul. Kastil itu hancur menjadi bubuk oleh gelombang udara, dan debu di sekitarnya bergulung dan menyebar ke atas, menghalangi langit dan matahari. Para pengintai dari berbagai keluarga yang bersembunyi di dekatnya gemetar ketakutan. Mereka dengan hati-hati menyelidiki dan melihat pemandangan yang menakjubkan ini. Mereka menemukan manik-manik yang bahkan monster tua di alam transformasi tidak dapat menghancurkannya. Dengan baik, kali ini seluruh penonton tergerak, dan mereka semua menatap Manik Qian karena terkejut. Perampokan Chen Wuxian yang ganas mengandung banyak misteri yang kuat, dan bahkan Earth Immortal yang kuat pun bisa ditangkap dan dibasmi. Bukan saja maniknya baik-baik saja, namun tetap tidak bergerak sama sekali. Artefak, monster tua yang tak terhitung jumlahnya memiliki mata yang membara, dan tidak ada penjelasan lain kecuali senjata ilahi. Dalam lebih dari 2 juta tahun sejarah antarmuka utama, harta ajaib dan kuat seperti itu tidak pernah muncul. Mendengus dingin datang dari Mutiara Tianxi, dan kemudian sesosok muncul, itu adalah tuan muda dari keluarga Hao. Begitu pemuda itu keluar, dia berseru leluhur, "Selamatkan aku tidak ingin mati." Sebelum dia selesai berbicara, pemuda itu gemetar, mulutnya mulai berdarah, dan kumpulan jiwanya pecah, bahkan Tuhan tidak dapat menyelamatkannya.
Suara Luli segera terdengar, jangan sia-siakan usahamu. Mutiara jahat surgawi ini adalah artefak ilahi, salah satu dari 3 artefak hebat Kaisar Heng. Belum lagi levelmu, bahkan dewa sejati biasa pun tidak dapat memecahkannya. Jika kamu tidak yakin, lanjutkan. Serang, serang sekali, dan aku akan membasmi 1 orang. Ekspresi Hao Changjun menjadi sangat suram. Dia dan Jun Hongye saling memandang dan berkata, Chen Wuxian, berhenti menyerang. Alis tipis Jun Hongye berkedut dan dia bertanya, Luli, jika kamu memberiku kondisimu, bagaimana kamu bisa membiarkan Meng Chen dan yang lainnya pergi? Luli terdiam, dia duduk bersila di aula kecil, hatinya ragu-ragu. Faktanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena jika dia keluar, dia akan langsung ditangkap. Jika dia tidak keluar, Mutiara Tianxi tidak akan bisa bergerak, dan dia akan terjebak di dalam selama sisa hidupnya. Dia hanya ingin hidup, pertanyaannya adalah bagaimana cara bertahan hidup. Bagaimana saya bisa kembali ke alam Doutian? Dia tidak mempercayai monster tua manapun di luar, jadi meskipun monster tua ini mundur, dia tetap tidak berani keluar. Siapa yang tahu kekuatan supernatural apa yang dimiliki monster-monster tua ini? Bagaimana jika mereka menjadi tidak terlihat dan mengintai? Bagaimana dia bisa pergi dari dinasti Leng ke penjara emas, dan bagaimana dia bisa melarikan diri dengan tenang dan kembali ke neraka api? Jelas tidak mungkin untuk berjalan. Bahkan jika Anda dapat berjalan dengan aman ke pintu masuk penjara air, Anda mungkin akan diikuti oleh sekelompok monster tua, yang sebenarnya akan membahayakan Dou Tianji. Hah, itu salah. Luli tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, dan bertanya pada Leng Wuxin di sampingnya, benarkah orang kuat dari 4 alam tidak bisa pergi ke penjara berair? Ya, Leng Wuxin mengangguk dan berkata, di lantai 4 di bawah penjara emas, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian duniawi tidak bisa turun. Ini adalah pesona dari api penyucian kekacauan itu sendiri. Oh, Luli merasa segar. Jika dia tidak bisa turun ke level Earth Immortal, maka tidak apa-apa meskipun orang tahu dia akan pergi ke neraka api. Tanpa melalui neraka, bagaimana orang-orang dari 4 alam bisa pergi ke alam surga? Jika dia bisa pergi ke sana, alam Doutian pasti sudah dikalahkan sejak lama, bukan? Luli melihat ke beberapa dewa bumi dan membenarkan, benarkah prajurit di atas tingkat dewa bumi tidak bisa pergi ke penjara air? Ya, beberapa makhluk abadi bumi mengangguk setuju, dan hati Luli menjadi aktif. Aman di bawah penjara emas. Sekarang terserah dia bagaimana mencapai pintu masuk penjara air. Luli berpikir sejenak dan kemudian mengirim pesan sangat mudah untuk membuat mereka tetap hidup. Pergilah dan basmi keluarga Leng dulu. Kulit Leng Wuxin tiba-tiba menjadi pucat, tapi hati Luli sekuat besi. Ia meminta sekelompok orang kuat untuk menyerang keluarga Leng, tentu saja bukan sepenuhnya untuk balas dendam, melainkan untuk menunda waktu dan memikirkan solusi. Di saat yang sama, kekuatan 6 keluarga besar dan keluarga Leng akan terkuras, sehingga harapannya untuk bertahan hidup semakin besar. Hancurkan keluarga Leng. Para pemimpin dari 6 keluarga besar di luar ragu-ragu, keluarga Leng telah mengirimkan orang untuk bernegosiasi sebelumnya, membuktikan bahwa mereka dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan yang mereka inginkan. 6 keluarga besar sebenarnya tidak ingin memulai perang, lagi pula orang akan mati dalam perang. Beberapa monster tua melihat sekeliling, menggerakkan bibir mereka untuk berkomunikasi, dan mulai berdiskusi secara rahasia. Setelah beberapa saat, Jun Hongye berkata, Oke, ayo pergi dan hancurkan keluarga Leng. Luli, saya harap kamu menepati janjimu dan membiarkan mereka pergi setelah menghancurkan keluarga Leng. Berjalan, Jie, basmi seseorang. Ayo pergi dan tingkatkan kota Lengdi. Sekelompok monster tua berteriak, naik ke udara, dan meraung ke arah selatan. Anehnya, tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam waktu singkat, bahkan orang yang menjaga Mutiara Tianxi pun tidak. Ada pengintai yang mengintai di dekat sini, tapi beraninya pengintai itu bergerak. Mereka di sini hanya untuk menyelidiki situasinya, dan bahkan jika mereka melihat artefak, mereka tidak akan berani mengambilnya. Luli dapat dengan jelas melihat situasi dalam jarak beberapa ratus meter melalui Mutiara Tianxi. Dia melihat monster tua terbang ke arah selatan, matanya berkedip dan dia diliputi kebingungan. Jual mahal. Orang-orang tua ini mengira dia bodoh dan ingin menipunya. Bagaimana Luli bisa tertipu? Dia tidak akan pernah meninggalkan api penyucian chaos tanpa memikirkan bagaimana cara pergi ke sana dengan aman. Praktik. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa memecahkan mutiara jahat langit, dan dia masih memiliki begitu banyak sandera di tangannya, jadi Luli dapat yakin dan berlatih dalam pengasingan. Cobalah untuk melihat apakah kamu bisa memperbaiki segel pertama dari mutiara jahat langit di dalamnya.
Melalui hubungan spiritualnya dengan Mutiara Tianxi, Luli meletakkan satu tangannya di tanah dan menuangkan energi yang dalam. Segel pertama sebenarnya bersinar perlahan, dan segel itu juga bisa dimurnikan di dalamnya. Luli benar-benar mengalami kesurupan seperti ini, sambil mengembangkan kekuatannya yang dalam, menyempurnakan ramuan yang memberi nutrisi jiwa, dan menyempurnakan segel manik jahat surgawi, dia mulai berpikir tentang cara melarikan diri dengan aman dari penjara air. 3 hari, 5 hari, 10 hari. 100 mil jauhnya ke selatan, sekelompok monster tua tak berdaya naik ke langit, dan orang-orang kuat dari 6 keluarga besar berkumpul di sini. Mereka telah mendiskusikan semua kepergian sebelumnya, karena mereka ingin melihat apakah Luli akan keluar. Mereka meremehkan kehati-hatian Luli. Luli belum keluar selama 10 hari, yang berarti dia tidak akan keluar dalam waktu dekat. Tidak ada gunanya mereka menunggu lebih lama lagi. Beberapa pemimpin keluarga besar berkumpul, berdiskusi sebentar, dan memutuskan untuk menyerang keluarga Leng terlebih dahulu. Bagaimanapun, Mutiara Tianxi tidak mungkin terbang. Jika kita menghancurkan keluarga Leng terlebih dahulu, perjalanan kita ke alam Zhonghuang tidak akan sia-sia. Berjalan, 3 orang dibiarkan diam-diam memantau Mutiara Tianxi, sementara sisanya meraung ke arah selatan seperti binatang raksasa. Energi dan darah yang menakutkan menutupi langit dan membuat pengintai yang bersembunyi di dekatnya merasa gemetar ketakutan. Perang akan segera pecah. Di aula utama kompleks keluarga Leng, sekelompok orang kuat dari keluarga Leng sedang mendiskusikan berapa harga yang akan ditawarkan untuk memuaskan 6 keluarga besar. Semua lelaki kuat dari keluarga Leng berkumpul di sini, dan bahkan 2 lelaki tua dari dunia leluhur yang akan mati diundang keluar. Ada 6 monster tua di alam transformasi dewa dan puluhan dewa bumi. Ini adalah kekuatan tempur terkuat dari keluarga Leng. Mereka tidak bisa menerima persyaratan yang diajukan oleh Jun Hongye dan yang lainnya, dan mereka tidak bisa memenuhinya bahkan jika mereka menjual keluarga Leng. Mereka tahu bahwa mereka meminta harga di sana, tetapi di sini mereka hanya bisa duduk dan membayar kembali uangnya, menawar selangkah demi selangkah. Siapakah Luli? Nenek moyang keluarga Leng yang akan meninggal tiba-tiba bertanya mengapa kamu memprovokasi orang seperti itu. Mengapa kamu, Kaisar, membencimu? Nenek moyang ini berhenti memedulikan urusan dunia bertahun-tahun yang lalu dan diam-diam berkultivasi di dunia leluhur. Tiba-tiba dia mengetahui perubahan besar dalam keluarganya dan keluar dengan tergesa-gesa. Dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Leng Tianhen merasa malu dan berkata dengan malu Luli dikatakan sebagai murid Kaisar Darah. Dia berusia 18 atau 19 tahun, memiliki kekuatan seorang raja, dan memiliki beberapa teknik rahasia yang menakutkan. Dia memiliki konflik dengan anggota keluarganya di penjara emas. Setelah mengejar ke kota Lengdi, saya meminta Wuxiang dan yang lainnya untuk memperlakukan saya dengan baik nanti, dan permusuhan berubah menjadi persahabatan. Dia juga mengikuti Wuxiang dan yang lainnya ke tanah terlarang Dewa Kuno, tapi siapa yang tahu bahwa dia membasmi Wuxiang dan yang lainnya? Leluhur, nama itu anggota keluarga yang menyebabkan masalah telah dipenjara untuk merenung. Mendengus. Nenek moyang keluarga Leng mendengus keras, dan Leng Xingzeng menyela paman 13, sekarang bukan waktunya untuk meminta pertanggungjawaban orang. Mari kita bahas bagaimana menghadapi situasi yang ada. Hei, sesosok melayang di luar, dan pemimpin balai pramuka keluarga Leng bergegas masuk, membungkuk dan melaporkan saya baru saja menerima kabar bahwa orang-orang kuat dari 6 keluarga besar telah pindah dan terbang menuju kota Kaisar Leng. Sangat mungkin bahwa seseorang akan datang. Tidak baik. Wah, sekelompok orang kuat dari keluarga Leng tiba-tiba berdiri, semuanya dipenuhi dengan niat membasmi, banyak dari mereka yang meraung marah dan berkelahi. Dalam pertarungan putus asa, bahkan jika semua anggota keluarga Leng yang kuat dimusnahkan, setengah dari 6 keluarga besar harus tetap berada di kota Kaisar Leng. Leng Xing relatif rasional, dia mengalihkan pandangannya ke Leng Tianhen dan bertanya, apakah semua anak dan materi spiritual keluarga telah dipindahkan? Leng Tianhen berpikir sejenak dan berkata para murid pada dasarnya telah dipindahkan, dan sebagian besar materi spiritual telah dipindahkan. Tutup salurannya. Leng Xingzeng berkata dengan tegas beritahu orang-orang di dunia leluhur bahwa jika saya mengirimkan sinyal, saya akan segera menghancurkan jalan itu. Biarkan para murid di dalam merasa nyaman untuk mengintai, mengolah, dan berkembang. Tuhan membenci Anda karena memasuki dunia leluhur, dan apa yang ada di dalamnya akan diserahkan kepadamu. Ya, semuanya akan dilakukan sesuai aturan leluhur. Ayah! Leng Tianhen berteriak keras, mengetahui bahwa perpisahan ini mungkin selamanya. Ia hanya bisa tinggal di dunia leluhur seumur hidupnya, dan akhirnya meninggal karena depresi, keturunannya akan terjebak di dunia leluhur selama beberapa generasi mendatang.
Hanya ketika anggota keluarga yang kuat mengumpulkan jumlah tertentu mereka dapat kembali ke alam Zhonghuang. Ini perintah, segera jalankan. Leng Xingzeng minum dengan keras, lalu menatap ke arah lusinan orang di aula dan berkata semuanya, keturunan keluarga Leng tidak pernah takut mati, dan martabat keluarga Leng tidak dapat terprovokasi. Hari ini 6 keluarga besar ingin untuk menghancurkan keluarga Lengku, aku akan menunggunya bagaimana. Darah ganti darah, gigi ganti gigi, basmi, basmi, basmi. Banyak orang meraung, tidak menyembunyikan niat membasmi dan kemarahan mereka. Suara itu bergema di seluruh kompleks keluarga Leng, dan banyak raja serta pangeran keluarga Leng di luar mendengarnya, dan mereka semua meraung darah ganti darah, gigi ganti gigi, basmi, basmi, basmi. Berjalan, Leng Xingzeng berteriak keras, dan 5 monster tua di alam transformasi dewa meledak, berdiri di langit di atas utara kota. Sekelompok dewa bumi terbang keluar, diikuti oleh kaisar manusia yang tak terhitung jumlahnya dan prajurit realem Junho yang padat. Keluarga Leng tidak memiliki banyak pasukan yang tersisa, hanya beberapa ratus ribu, dan prajurit muda lainnya semuanya telah pindah ke alam leluhur. Ratusan ribu orang ini berdiri tinggi rapi di langit utara kota, menunggu pertempuran terakhir, menunggu cahaya terakhir mekar. Banyak orang di kota ini yang sudah lama pindah, namun ada juga yang masih enggan untuk pergi. Setelah bertahun-tahun tinggal di kota Lengdi, mereka tak mau pergi, ada yang sudah terlalu tua untuk berjalan, kota ini terlalu banyak kenangan dan perasaan, mereka siap tinggal bersama kota Lengdi. Sehat, Leng Tianhen berdiri di halaman keluarga Leng dengan tangan terkepal, urat di wajahnya pecah, dan matanya dipenuhi penyesalan. Mengapa Leng Wuxue memprovokasi Luli ketika dia tidak melakukan apa-apa? Mengapa dia tidak memperlakukan Luli dengan lebih baik ketika dia datang? Mengapa benci setuju untuk membiarkan Luli memasuki tanah terlarang Dewa Kuno? Situasinya telah menjadi sedemikian rupa sehingga tidak ada artinya untuk mengatakan terlalu banyak. Leng Tianhen melambaikan tangannya dan memimpin beberapa orang ke sebuah kastil besar di halaman belakang, dan memasuki dunia leluhur melalui susunan teleportasi. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Leng Tianhen baru saja menyisakan 3 batang dupa ketika suara pecahnya langit terdengar dari utara. Lebih dari 100 orang meraung seperti 100 naga raksasa dan muncul di hadapan Leng Xingzeng dan yang lainnya dalam sekejap mata. Ratusan ribu orang di keluarga Leng berdiri diam, tidak ada yang bersuara, dan mereka semua menatap lebih dari 100 orang di depan mereka dengan niat membasmi. Ketika orang-orang di depan berada ribuan kaki jauhnya, Leng Xingzeng berbicara semuanya, apakah harus seperti ini? Jun Hongye melambaikan tangannya dan semua orang berhenti. Jun Hongye menghela nafas Leng Xingzeng, jangan salahkan kami, salahkan saja keluargamu karena memprovokasi orang yang tidak boleh terprovokasi. Luli, kamu keluarga Leng tidak mampu melakukannya menyinggung, aku minta maaf. Mengerti. Gurunya terkenal, 6 keluarga besar tetap harus memperhatikan dampaknya, mereka menggunakan Luli sebagai alasan, tapi sekarang mereka hanya bisa terus menggunakan Luli sebagai alasan untuk memulai perang. Tidak ada gunanya bernegosiasi lagi. Luli sudah menegaskan bahwa dia ingin menghancurkan keluarga Leng, jadi dia akan bertarung terlebih dahulu. Setidaknya senjata, baju besi, dan harta keluarga Leng masih berharga. Dari tanah, jejak keraguan melintas di mata Leng Xingzeng dan sekelompok orang Leng Xingzeng berteriak dengan dingin siapa Luli. Tidak hanya orang-orang dari keluarga Leng, tetapi juga para pengintai dari berbagai keluarga di alam kekaisaran yang bersembunyi di dekatnya, sangat bingung. Luli belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Dia tiba-tiba muncul dan semua orang hanya tahu bahwa dia adalah murid Kaisar Darah. Tetapi Kaisar Darah tidak memiliki reputasi ini, dan memanggil 6 keluarga besar saja tidak cukup. Kamu tidak berhak tahu. Jun Hongye berkata dengan dingin, dia hanya menggunakan Luli sebagai alasan untuk memulai perang, jadi tentu saja dia tidak akan berbicara omong kosong. Dia melambaikan tangannya dan berkata silakan basmi semua anggota keluarga Leng. Kabupaten Haochang akan bertindak sesuai rencana. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Baju besi semi-artefak muncul pada sekelompok orang, dan banyak orang yang masih memegang senjata semi-artefak di tangannya, kerumunan menyebar dan berubah menjadi anak panah tajam yang menembus pasukan keluarga Leng. Bas! Tubuh Hao Changjun tiba-tiba menghilang di udara, dia menggunakan rahasia luar angkasa dan bersiap untuk bergegas ke pintu masuk alam leluhur keluarga Leng sesuai rencana. Setiap keluarga besar memiliki alam leluhur, dan Jun Hongye tahu betul bahwa tidak banyak materi spiritual dan harta karun di kompleks keluarga Leng. Segala hal baik akan dipindahkan ke alam leluhur, jadi hanya dengan menaklukkan alam leluhur Anda bisa mendapatkan harta berharga. Mendengus. Begitu Leng Xingzeng melihat Hao Chang Mandiri menghilang di udara,
dia segera mengerti apa yang dia rencanakan. Dia menembakkan ledakan haoran ki dari tangannya dan langsung menghancurkan kastil yang dikirim ke dunia leluhur, menghancurkan lorong itu. Brengsek, sosok Kabupaten Haochang mengembun di udara dan meraung dengan marah Leng Xingzeng, jika kamu ingin mati, aku akan membantumu, basmi. Bum bum bum, terjadi ledakan di mana-mana, langit dipenuhi cahaya, gunung-gunung runtuh, bumi berguncang, tunggul beterbangan di mana-mana, dan darah mengalir kemana-mana. Kota Lengdi ditakdirkan untuk diwarnai merah darah hari ini. Pertempuran di kota Kaisar Leng berlangsung dalam kegelapan dan darah mengalir seperti sungai, tetapi pihak Luli sangat damai. 3 makhluk abadi bumi dibiarkan bersembunyi di dekatnya, tidak berani menunjukkan tubuh mereka. Para pengintai yang bersembunyi di dekatnya bahkan lebih takut untuk bergerak. Mereka hanya bisa merasakan manik-manik dan situasi di dekatnya dari kejauhan. Luli berlatih mengasingkan diri di Mutiara Tianxi, sambil memikirkan tentang bagaimana memecahkan situasi dan bagaimana mencapai pintu masuk air dengan aman. Jika Luli tidak membawa Mutiara Tianxi, orang lain tidak akan bisa memindahkannya, tapi Luli tidak berani keluar, sepertinya jalan buntu. Mungkinkah kita terjebak di sini selamanya? Dalam beberapa tahun, 4 kekuatan besar akan menyerbu gurun utara Yunzu, bagaimana Lu Ling dan yang lainnya akan melawan mereka. Alangkah baiknya jika Mutiara Tianxi bisa terbang sendiri. Luli menghela nafas sedikit. Mutiara jahat surgawi telah disegel, dan banyak kekuatan magis tidak dapat digunakan, diperlukan setidaknya beberapa tahun untuk menyempurnakan lapisan pertama segel. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi dalam beberapa tahun? Bagaimana jika manik jahat itu rusak? Leng Wuxin, bisakah kamu memperbaiki penawarnya di sini? Luli merenung selama beberapa jam, lalu membuka matanya dan berkata kepada Leng Wuxin bahwa masih ada racun di sumsum tulangnya. Sekarang dia punya waktu, sebaiknya dia melakukan detoksifikasi dulu. Mampu, Leng Wuxin mengangguk dan berkata, Luli melambaikan tangannya dan memintanya pergi ke sudut untuk memperbaiki penawarnya, dan dia terus mundur. Tidak ada cara yang baik untuk saat ini, jadi kami hanya dapat menyempurnakan Mutiara Tianxi terlebih dahulu dan menunggu perubahannya. Pertempuran di kota Lengdi berlangsung seharian penuh, dan akhirnya berakhir karena perbedaan kekuatan yang sangat besar. 2 monster tua dari masing-masing 6 keluarga besar datang ke alam dewa, totalnya ada 12, belum lagi lebih dari 100 makhluk abadi duniawi, bahkan 12 monster tua ini sudah cukup untuk menyapu seluruh keluarga Leng. Ratusan ribu orang di keluarga Leng tewas dalam pertempuran tersebut, dan tidak ada yang lolos. Mereka yang seharusnya melarikan diri telah memasuki alam leluhur, dan mereka tetap tinggal hanya untuk mati di kota. Ratusan ribu orang di keluarga Leng tidak mati sia-sia, dan Leng Xing sedang menunggu sekelompok monster tua mati sia-sia. Hasilnya sangat cemerlang, lebih dari 100 orang dari 6 keluarga besar terbasmi, lebih dari separuhnya terbasmi, dan 4 dari 12 dewa terbasmi. Perlu Anda ketahui bahwa keluarga Leng hanya memiliki 6 dewa, yaitu separuh dari 6 keluarga besar. Namun ke-6 orang ini terlalu kejam. Setiap menyerang, mereka ingin mati bersama musuh. Ada juga leluhur keluarga Leng yang menghancurkan diri sendiri, menyeret kepala keluarga Ren hingga mati bersamanya. Hampir semua pemimpin dari 6 keluarga besar terluka, pemimpin keluarga Ren terbasmi dalam pertempuran tersebut, salah satu tangan Kabupaten Haochang putus setinggi bahu, dan lebih dari 60 dari lebih dari 100 makhluk abadi tewas. Kerugiannya sangat besar. Tentu, 6 keluarga besar mendapatkan panen yang bagus, semua semi-artefak dari orang kuat keluarga Leng diambil, dan ada lebih banyak harta di ring luar angkasa. Keluarga Leng mencari dan menjarah, dan semua materi spiritual serta harta karun yang tidak dapat ditransfer tepat waktu dirampas. Ayo berkelompok. Jun Hongye tidak puas. Dia melambaikan tangannya dan berkata kami dibagi menjadi 3 kelompok dan menyapu seluruh dinasti Leng. Begitu banyak orang yang mati kali ini. Ini tidak sepadan. Kita harus menjarah seluruh dinasti Leng untuk memulihkannya, kerugiannya. Bagus. Usulan Jun Hongye membuat kedua keluarga di alam Kaisar Iblis setuju, mereka sama sekali tidak puas dengan ini. Bagaimanapun, menjarah dinasti Leng tanpa menjarah seluruh alam Zhonghuang seharusnya tidak menimbulkan kerusuhan di alam Zhonghuang. Seseorang datang. Jun Hongye berteriak keras, temukan seseorang untuk menyebarkan berita. Kami menderita kerugian besar kali ini. Mengingat perlawanan dinasti Leng, kami memutuskan untuk membalas dengan pertumpahan darah terhadap dinasti Leng. Jika Anda berani melawan, kami akan membasmi tanpa belas kasihan. Beberapa dewa bumi sibuk dan pergi mencari pengintai terdekat untuk menyampaikan berita. Faktanya, berita ini tidak disampaikan kepada keluarga dinasti Leng, tetapi kepada 2 dinasti lainnya dan keluarga lain di alam Zhonghuang untuk memperingatkan mereka agar tidak main-main.
Berjalan, keenam keluarga itu dibagi menjadi dua kelompok, masing-masing bergegas ke suatu arah. Hao Chang Gunmoto dan Jun Hongye berada dalam satu kelompok, dia terbang dalam jarak dekat, tapi mengatakan dia akan bersembunyi sebentar untuk menyembuhkan lukanya. Salah satu tangannya patah dan vitalitasnya terluka parah, dia meminta orang-orang dari keluarga Hao untuk mengikuti Jun Hongye, dan dia akan menyusul kekuatan utama setelah lukanya sembuh. Saat Jun Hongye melihat wajah pucat Hao Changjun, dia tidak memaksakan diri dan pergi bersama pasukan besar. Kabupaten Hao Chang menemukan seorang kultivator gunung untuk menyembuhkan luka-lukanya, cincin luar angkasanya berisi ramuan untuk kelahiran kembali lengan yang patah, dan dia dapat pulih paling lama dalam waktu setengah bulan. Tetapi, Kabupaten Hao Chang hanya menyembuhkan lukanya selama 3 jam sebelum tiba-tiba menyelinap ke arah utara kota Lengdi. Sosoknya sangat halus, dan meskipun ada pengintai di jalan, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Dia tidak terbang terlalu jauh, dan hanya butuh setengah jam untuk tiba di dekat area di mana Mutiara Tianxi berada. Dia diam-diam menjelajah dengan pikirannya, dan dengan cepat menemukan pengintai yang bersembunyi di dekatnya, serta 3 dewa bumi yang tertinggal. Hei, dia menyelinap diam-diam, sebuah jam besar muncul di tangannya, dan dia mengarahkannya ke arah 3 orang yang mengintai. Salah satu dari mereka merunduk ke samping saat bel besar berbunyi, sementara 2 lainnya tertutup oleh bel besar. Dong dong dong. Ada ledakan tumpul dari bel besar, dan kedua makhluk abadi itu segera pingsan. Dewa bumi lainnya berdiri di samping, tetapi tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, dia melihat ke arah Kabupaten Hao Chang yang terbang dengan heran dan bertanya leluhur, apa yang kamu? Earth Immortal ini adalah Earth Immortal dari keluarga Hao, dia baru saja menerima pesan dari Kabupaten Hao Chang dan menghindarinya terlebih dahulu. Kabupaten Hao Chang berkata dengan dingin berhenti bicara omong kosong, basmi semua pengintai terdekat, jangan tinggalkan siapapun, cepat. Dewa bumi dari keluarga Hao tidak berani ragu dan terbang seperti elang, dan jeritan segera terdengar di mana-mana. Dia selalu tahu lokasi pengintai terdekat, tapi dia tidak membasmi mereka. Hanya dalam 2 batang dupa, semua pengintai yang bersembunyi di dekatnya terbasmi, dan Dewa bumi keluarga Hao terbang kembali, mengangguk dan berkata selesai. Bagus. Cahaya dingin melintas di mata Kabupaten Hao Chang, dan dia berteriak kamu menjaga darurat militer di dekatmu, aku akan pergi dan mengambil manik ini. Titisan, yang abadi dari keluarga Hao tiba-tiba menyadari bahwa seorang pria dari Kabupaten Hao Chang kembali sendirian, dan sepertinya dia ingin mengambil manik itu. Hatinya tiba-tiba menjadi panas. Manik ini mungkin adalah senjata ilahi. Jika keluarga Hao bisa memenangkannya, keluarga Hao akan menjadi keluarga terkuat di 4 alam. Pada saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk menyatukan 4 alam utama, dan 5 alam kecil. Itu tidak benar. Dewa bumi dari keluarga Hao memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu leluhur, jika kamu pergi untuk mengambil manik-manik itu, sesuatu akan terjadi pada anak Hao Chuan. Hehe, Kabupaten Hao Chang mencibir dan berkata sebagai murid muda, dibandingkan dengan senjata dewa, kamu masih tidak bisa membedakan mana yang lebih penting. Selama kamu bisa mengambil senjata dewa ini, apalagi mengorbankan salah satu anakmu, bahkan jika setengah dari keluarga meninggal, bernilai. Berdengung, sebuah kapak raksasa muncul di tangan Kabupaten Hao Chang, dan dia naik ke udara seperti naga liar, dia mengayunkan kapak raksasa itu dengan satu tangan dan memukul manik-manik itu dengan keras. Tidak peduli seberapa kuat pertahanan suatu harta karun, ia membutuhkan dukungan energi di dalamnya, selama energi di dalamnya habis, pertahanan manik secara alami akan menjadi lebih lemah. Pada saat itu, diperkirakan tidak bisa diambil secara langsung, tapi Luli dan orang lain di dalamnya juga bisa diguncang. Kalaupun artefaknya rusak, kita masih bisa mencari cara untuk memperbaikinya, yang penting mendapatkan maniknya. Salah satu tangannya di Kabupaten Hao Chang patah, jadi dia bergegas sebelum sempat menyembuhkannya, bukankah itu hanya untuk mengambil kesempatan untuk menangkapnya? Ledakan, kapak raksasa itu menghantam manik itu dengan keras, dan cahaya manik itu sedikit bersinar, tetap tidak bergerak tanpa ada getaran. Luli, yang sedang berlatih pengasingan di dalam, merasakan situasi di luar, dan suaranya yang marah segera terdengar guk-guk tua dari keluarga Hao, tampaknya kamu bertekad untuk membasmi anak-anakmu. Dalam hal ini, aku akan membantumu. Kabupaten Hao Chang di luar mengabaikan Luli sama sekali, dan kapak raksasa di tangannya jatuh lagi. Pikiran Luli bergerak dan tubuh Hao Chuan menghilang ke dalam, muncul di depan kapak besar yang telah ditebang. Kapak raksasa itu sedikit ragu-ragu, Luli takut Hao Chuan akan ditangkap, jadi dia langsung mengendalikan kerusuhan yang disebabkan oleh jiwa di dalam jiwanya. Hao Chuan mengeluarkan darah dari semua lubangnya di depan Kabupaten Hao Chang,
dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Dia melihat langsung ke Kabupaten Hao Chang dengan sedikit kebencian di matanya. Hao Changjun memejamkan mata dan menghembuskan napas, lalu melanjutkan memotong, kapak demi kapak, terus-menerus. Di dalam, mata Luli berkedip, dia merenung sejenak dan menatap tuan muda dan wanita muda dari keluarga Hao. Tuan muda dan wanita muda ketakutan, tuan muda berlutut dan bersujud kepada Luli, "Jangan basmi saya tidak ingin mati, tolong jangan basmi saya. Tidak ada gunanya memohon padaku." Luli berkata tanpa ekspresi, "Bukannya aku kejam, tapi nenek moyangmu kejam. Dia ingin memaksamu sampai mati. Keluarlah dan mohon padanya. Jika dia tidak ingin kamu hidup, mati saja." Ada kilatan cahaya di aula kecil, dan baik tuan muda maupun wanita muda itu diteleportasi. Mereka berlutut di tanah dan melolong keras, "Leluhur, tolong bantu kami tidak ingin mati." Kapak raksasa di tangan Hao Changjun berhenti di udara, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Hao akan mengingatmu atas kontribusimu pada keluarga." Memanggil, nenek moyang keluarga Hao mengayunkan kapak raksasa di tangannya, meninggalkan bekas berdarah di leher kedua pria itu. Kabupaten Hao Chang sebenarnya membasmi keturunannya sendiri dengan tangannya sendiri. Luli diam-diam terpana oleh kekejaman orang ini. Ada dua makhluk abadi di keluarga Hao, dan Luli tidak akan membawa mereka keluar untuk mati. Karena Kabupaten Hao Chang bahkan berani membasmi keturunannya sendiri, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bang bang bang, Kabupaten Hao Chang terus menyerang, tetapi setiap kali manik itu hanya berkedip sedikit tanpa ada gerakan apapun, apalagi gemetar. Luli sedikit lega, dan pikirannya terdiam di dalam manik untuk melihat apakah manik itu membutuhkan dukungan energi. Jika diperlukan, cepat atau lambat manik itu akan meledak. Dengan baik, setelah merasakan dengan cermat, Luli menemukan masalahnya, ada energi samar yang sepertinya mengalir di dalam manik itu. Setiap kali Hao Changjun menebas, energinya akan hilang sedikit, meski sangat kecil, namun memang berkurang. Luli dengan hati-hati merasakan waktu 3 batang dupa dan memastikan bahwa energinya memang berkurang. Namun, energi yang berkurang ini hanyalah setetes air di danau dibandingkan dengan energi di dalam manik. Jika kemajuan ini terus berlanjut, manik tersebut tidak akan pecah tanpa serangan terus-menerus selama beberapa tahun. Hehe, Luli merasakannya lagi, dan segera menjadi lebih percaya diri. Berapa tahun dia akan terus memotong. Siapa yang sebodoh itu? Bagaimana jika manik ini tidak dapat dibelah selama beberapa dekade? Mungkinkah Kabupaten Hao Chang telah menghabiskan waktu di sini, dan akankah yang lain membiarkan Kabupaten Hao Chang mengambil harta karun itu sendirian? Luli mengabaikan Kabupaten Hao Chang dan terus berlatih dalam pengasingan, membiarkannya menyerang. Kabupaten Hao Chang tidak berhenti, menyerang terus-menerus, dan dapat mengenai kapak di setiap tarikan napas. Dia tidak mengungkapkan rahasia yang sangat menakutkan, karena akan menghabiskan banyak energi, tangannya patah dan terluka parah, jadi dia tidak berani main-main. 1 jam, 3 jam, 8 jam. Kabupaten Hao Chang terus menyerang tanpa istirahat sejenak, dia terus menatap cahaya pada manik, merasa sangat terkejut dan gembira di dalam hatinya. Setelah menyerang terus-menerus selama 8 jam, cahaya dari manik tersebut tidak melemah sama sekali, ini jelas merupakan senjata dewa, tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia merasakan sedikit sakit di hatinya, tetapi cahaya dari manik itu tidak melemah sama sekali, mungkinkah dia benar-benar tidak bisa membelahnya? Coba rahasianya. Kabupaten Hao Chang sedikit cemas. Jika dia ditemukan oleh monster tua lainnya, dia tidak hanya tidak bisa mendapatkan artefak ini, tetapi dia juga akan mendapat masalah besar. Dia menyingkirkan kapak raksasa itu, membentuk segel dengan tangannya dan mulai menyingkat misteri yang menakutkan. Energi mendalam dari langit dan bumi dari segala arah berkumpul di sini, langit di atas menjadi redup, dan awan gelap mengembun, akhirnya mengembun menjadi pedang raksasa. Pedang kehancuran. Dewa bumi keluarga Hao di kejauhan diam-diam merasa ngeri. Ini adalah rahasia paling kuat dari nenek moyang keluarga Hao. Rahasia kelas 8 adalah pedang penghancur. Itu adalah rahasia-rahasia kehancuran, dan serangannya kekuatan adalah yang paling menakutkan. Mundur. Meskipun jaraknya 10 mil, Dewa Bumi dari keluarga Hao memutuskan untuk mundur beberapa mil, rahasia ini terlalu menakutkan, dan bahkan dengan kekuatan seperti itu, dia akan terluka oleh serangan setelahnya. Cici. Pedang raksasa yang panjangnya ratusan kaki di langit meraung, dan jeritan bergema sejauh ribuan mil, dan nafas kehancuran memenuhi udara. Kehampaan berguncang, dan fluktuasi spasial menyebar hingga ratusan mil, seolah-olah langit di sini telah terkoyak. Hei! Pedang raksasa itu menembus udara dan menarik gelombang udara yang menakutkan. Angin kencang merobek, guntur dan kilat menyambar, menunjukkan tanda-tanda kehancuran.
Pedang panjang itu menembus langit dan menusuk ke bawah, dan gelombang udara mengikuti penindasan tersebut. Gunung-gunung di segala penjuru meledak lapis demi lapis, tanah longsor dan tanah retak, kerikil beterbangan, dan asap serta debu mengepul. Pemandangan itu sangat menakutkan. Ledakan, ujung pedang raksasa itu mengenai mutiara Tianxi, cahaya manik itu melonjak, tapi tetap tidak bergetar sama sekali, tanah di bawahnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Tanah sekitar beberapa mil tenggelam lebih dari 10 kaki, dan sebuah lubang besar muncul. Liar, Luli terbangun, dan diam-diam dia terdiam saat menjelajahi daerah sekitarnya. Kekuatan monster tua di alam transformasi dewa ini begitu menakutkan sehingga dia bisa meratakan kota besar hanya dengan satu gerakan. Jika pedang ini terbang ke depan secara paralel, mungkin akan membelah ngarai ribuan mil ke dalam hutan belantara, bukan? Luli teringat legenda alam Doutian, yang mengatakan bahwa Yunzu dan Yuzu awalnya terhubung, tetapi dipisahkan oleh pedang Kaisar Doutian. Setelah melihat rahasia kuat leluhur keluarga Hao, Luli percaya bahwa ini bukanlah legenda, Kaisar Doutian jauh lebih kuat dari leluhur keluarga Hao, dan sangat mungkin untuk memisahkan Yunzu dan Yuzu. Banyak energi yang terkuras. Luli merasakannya dan menemukan bahwa serangan ini 1 jam lebih lama dari serangan normal Kabupaten Haochang, tetapi dibandingkan dengan energi di Mutiara Tianxi, kehilangan energi ini bukanlah apa-apa. Datang lagi. Kabupaten Haochang melihat cahaya manik itu melonjak, dia mengira manik itu tidak dapat lagi menahannya, dan dia tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Meskipun melepaskan rahasia yang kuat akan melukai vitalitasnya, dia sendiri terluka, dan terus-menerus melepaskan rahasia yang kuat akan memperburuk lukanya, tapi, selama dia mendapatkan manik ini, semuanya akan sia-sia. Bum bum bum. Kabupaten Haochang melepaskan pedang penghancur 4 kali berturut-turut, dan pegunungan di sekitarnya menghilang dan berubah menjadi lembah besar. Adapun tanah di bawah manik-manik, ada jurang maut. Tepat ketika Kabupaten Haochang hendak melepaskan pedang penghancur kelima, 2 sosok dengan cepat lewat di kejauhan, dan sebuah cibiran datang dari jauh. Saya mengatakan bahwa kura-kura tua dari keluarga Hao ini memiliki niat buruk, dan saya menebaknya sebagai diharapkan. Oh, orang tua dari Kabupaten Haochang, apakah kamu ingin mengambil harta itu untuk dirimu sendiri? Kabupaten Haochang tiba-tiba berbalik dan melihat 2 lelaki tua terbang ke arahnya, jejak kemarahan dan kepahitan tiba-tiba muncul di matanya. Wu Guangde dan Chen Wuxian, 2 leluhur dari alam Raja Iblis, berkumpul. Saya khawatir dia tidak akan mendapat bagian apapun dari manik ini. Dia telah menyerang begitu lama dengan sia-sia. Manik ini adalah senjata ajaib, siapa yang sebenarnya tidak mengetahuinya. Itu tergantung situasinya. Wu Guangde dan Chen Wuxian jelas datang ke sini secara diam-diam, mengabaikan pasukan besar. Berapa banyak materi dan harta spiritual yang bisa mereka peroleh dari penjarahan dinasti Leng? Bahkan harta spiritual di seluruh alam Zhonghuang tidak dapat dibandingkan dengan manik ini. Kabupaten Haochang sedikit malu dan berada dalam dilema. Mundur saja, usahanya sebelumnya sia-sia, jika energi manik-manik dikonsumsi olehnya, Wu Guangde dan Chen Wuxian akan mendapat keuntungan jika dia pergi. Jika Anda tidak pergi, mengapa Anda tidak menyatukan keduanya untuk menyerang bersama? Bagaimana jika manik-manik itu ditangkap? Jika terjadi pertempuran, dia kemungkinan besar akan dibasmi oleh 2 orang gila dari alam Raja Iblis ini. Jangan mundur. Karena itu, keluarga Hao kehilangan 3 anak kecil, bagaimana Kabupaten Haochang bersedia membayar harga yang begitu mahal kepada keluarga Hao? Dia mengertakkan gigi dan berdiri di samping, menunggu Wu Guangde dan Chen Wuxian terbang, lalu dia berkata dengan nada yang aneh, bukankah kalian berdua juga pergi untuk menjarah dinasti Leng? Apa yang kamu rencanakan? Menurutmu saya tidak tahu. 50 langkah dan 100 tawa. Itu hanya 1 langkah. Chen Wuxian mencibir, tetapi Wu Guangde marah. Dia memandang Kabupaten Haochang dengan dingin dan berkata, Kabupaten Haochang, kamu sangat kasar dan memfitnah. Bumi abadi kita yang tinggal di sini diserang. Tolong peringatkan saya. Kalau tidak, bagaimana saya bisa masuk terburu-buru? Datang kemari. Wu Guangde melirik jam besar di kejauhan dan berkata dengan marah, kamu masih tidak membiarkan dia pergi. Kabupaten Haochang meraihnya dengan tangannya, dan bel besar itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang kembali, tetapi 2 makhluk abadi di dalamnya sudah pingsan. Melihat Earth Immortalnya baik-baik saja, Wu Guangde mendengus dingin, melihat manik-manik yang melayang di udara dan kawah besar di tanah, dia mengerutkan kening dan bertanya, Kabupaten Haochang, kamu telah menyerang begitu lama. Bisakah bukankah manik ini harus dibuka? Kabupaten Haochang mengangguk dengan getir dan berkata, 3 anak saya telah meninggal. Kali ini kami menderita kerugian besar. Hahaha, kamu pantas mendapatkannya.
Chen Wuxian mencibir, terbang menuju manik-manik, dan melepaskan cetakan tangan berdarah besar untuk melanjutkan serangan. Namun Wu Guangde mengkhawatirkan Wu Xie dan tidak berani menyerang. Lu Li telah dengan jelas menyelidiki situasi di luar, dan dia ingin segera mengancam nyawa Wu Xie. Tapi mengira Kabupaten Hao Chang bisa meninggalkan Hao Chuan dan yang lainnya, orang-orang di alam Kaisar Iblis semuanya gila, dan kemungkinan besar mereka tidak akan peduli dengan hidup atau mati Wu Xie. Lu Li merenung sejenak dan kemudian mengirim pesan kepala keluarga Wu, apakah kamu peduli dengan hidup atau mati Wu Xie? Wu Guangde mengedipkan mata pada Chen Wuxian. Chen Wuxian berhenti menyerang. Wu Guangde terbang dan berteriak dengan dingin, "Nak, apa yang kamu inginkan? Kami telah menghancurkan kota Kaisar Leng untukmu, mengapa kamu tidak membiarkan mereka pergi? Kamu boleh melepaskan aku." Suara Lu Li terus terdengar, dan dia berkata dengan tulus dan, "Setelah aku melepaskannya, aku dapat segera melepas segel jiwa dan membiarkan Tuan Wu Xie kembali utuh." Sungguh, mata Wu Guangde tiba-tiba berbinar, Wu Xie adalah cucunya. Dari semua cucu, Wu Xie adalah favoritnya. Alam, Lu Li menjawab, "Saya tidak sebaik Long Yang, dan Tuan muda Anda tidak kuat. Satu lagi budak jiwa tidak lebih, tetapi satu lebih sedikit tidak banyak. Anda menyetujui syarat saya, dan saya akan segera melepaskannya. Jika aku tidak melepaskannya, jika aku tidak selamat besok, aku bersumpah atas nama Kaisar Doutian." Dengan baik, Wu Guangde menjadi sedikit bersemangat. Kaisar Doutian adalah orang yang berkuasa di dunia dewa, dan kebanyakan orang tidak akan berani bersumpah atas nama Kaisar Doutian dengan mudah. Jika dirasakan oleh Kaisar Doutian, hukuman ilahi akan segera dibasmi. Wu Guangde mengangguk dengan berat dan berkata, "Katamu, selama tidak terlalu banyak, tidak apa-apa." "Haha, jangan terlalu banyak." Lu Li tersenyum tipis, dan kemudian suaranya menjadi mematikan dan berkata, "Kamu bergabung untuk membantuku membasmi avatar keluarga Hao, dan aku akan segera melepaskannya." Desir-desir-desir. Wajah Hao Changjun tiba-tiba menjadi pucat, dia sudah kehilangan tangannya dan menderita luka serius, namun dia terus menyerang begitu lama dan mengeluarkan rahasia terkuat beberapa kali, yang membuat lukanya semakin serius. Saat ini, kekuatan tempurnya kurang dari 70% dari kekuatan aslinya menghadapi dua orang gila dari alam Raja Iblis, dia pasti akan mati. Wu Guangde dan Chen Wuxian saling memandang, niat membasmi muncul di mata mereka. Selama Wu Xie diselamatkan, Wu Guangde tidak akan ragu lagi, keduanya akan bergabung untuk menyerang Manik Tianxi, dan kemungkinan menangkap Manik itu akan sangat tinggi. Alam Raja Iblis penuh dengan orang gila, dan biasanya ada konflik internal yang serius, tetapi di luar, mereka sangat bersatu. Pertama, bergabunglah untuk membasmi orang-orang di luar, lalu pamer. Jika Kabupaten Hao Chang terbasmi, Manik ini akan menjadi milik alam Raja Iblis. Mereka berdua telah merencanakan di dalam hati bahwa mereka bertiga akan bergabung untuk menyerang, setelah manik-manik dapat diperoleh, mereka berdua akan membasmi Kabupaten Hao Chang sesegera mungkin. Pada saat itu, aura pembasmi tiba-tiba melonjak di tubuh kedua orang itu, dan mata mereka tertuju pada Kabupaten Hao Chang pada saat yang bersamaan. Hati yang terakhir bergetar, dan tanpa ragu-ragu lagi, tubuhnya berubah menjadi naga liar dan terbang ke arah tenggara. Setelah terbang dalam jarak tertentu, tubuhnya menghilang di udara. Mau kabur, sudah terlambat. Chen Wuxian melambaikan tangannya, dan tangan besar yang berdarah itu berkumpul di langit, dan tiba-tiba menamparkan ke bawah. Saat tangan besar itu menamparkan, ruang bergetar hebat. Tubuh Hao Changjun tiba-tiba muncul dari udara, dan kecepatannya sangat melambat, seolah-olah dalam gerakan lambat, puluhan kali lebih lambat. Membasmi, sebuah tombak muncul di tangan Wu Guangde, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan dan bergegas, tiba di belakang Kabupaten Hao Chang dalam sekejap. Cahaya kuning tua di ujung tombaknya bersinar terang, dan ruang di sekitar ujung tombaknya hancur, tidak ada yang tahu apa rahasianya. Tombak itu menembus punggung Hao Changjun seperti kilat, armor semi-artefak di luar tubuh Hao Changjun muncul, tetapi tombak itu berubah menjadi bayangan dan terus menusuk. Wu Guangde, Kabupaten Hao Chang memuntahkan seteguk darah, membentuk segel dengan tangannya, dan mencoba yang terbaik untuk memadatkan pedang penghancur, dan menghantamkannya ke Wu Guangde di belakangnya. Hahaha, Wu Guangde menyeringai, dan tanpa mundur, dia terus menusukkan tombaknya ke dalam. Di saat yang sama, dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan kepala Hao Changjun. Ledakan, pedang penghancur ditembak jatuh, dan tubuh Wu Guangde dan Hao Changjun dirobohkan. Tanah longsor dan tanah retak di bawahnya, kerikil berhamburan dan berguling, asap dan debu mengepul, dan tanah di sekitarnya berguncang ribuan mil. Hei, di tengah asap dan debu, Wu Guangde terbang berlumuran darah,
dia memegang mayat di tangannya, milik Kabupaten Haochang. Dia terbang menuju mutiara jahat dan berteriak dengan marah, Luli, biarkan dia pergi, Kabupaten Haochang telah dibasmi olehku. Hei, di sisi lain, Chen Wuxian terbang, dan Dewa Bumi dari keluarga Hao yang baru saja mencoba melarikan diri terbasmi oleh telapak tangannya. Bagus, suara Luli keluar, lalu mutiara Tianxi menyala dan Wu Xie terbang keluar. Begitu Wu Xie terbang, dia terbang menuju Wu Guangde dengan penuh kegembiraan dan berteriak dengan sedih kakek. Benar, Luli, kamu memang seorang karakter. Wu Guangde menelan ramuan penyembuh, dan perasaan spiritualnya mendeteksi bahwa tidak ada jiwa dalam pikiran Wu Xie. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, dia mengangguk setuju. Di sana, Chen Wuxian terbang, menatap Wu Xie, mengalihkan pandangannya ke mutiara Tianxi, dan berkata, teman kecil Lu, pernahkah kamu mendengar pepatah lama, seseorang tidak bersalah atas kejahatan menyembunyikan batu giok, tapi kekuatanmu terlalu rendah. Kamu tidak bisa menempati manik ini. Tolong tentukan syaratnya, bagaimana kamu bisa melepaskan manik itu? Kamu ingin mutiara Tianxi. Suara samar Luli keluar, dia merenung sejenak dan berkata hanya ada satu manik yang bermasalah, tapi kalian berdua. Bagaimana kalau kalian bertarung dulu, dan kita bisa bicara dengan yang tersisa? Dengan baik, Chen Wuxian dan Wu Guangde saling memandang, dan Wu Guangde terkejut, baru saja dia terkena pukulan pedang penghancur untuk membasmi Kabupaten Haochang dan terluka. Jika Chen Wu mengambil tindakan lebih dulu, dia kemungkinan besar akan dibasmi. Hehe, tapi Chen Wuxian tersenyum tipis dan berkata dengan nada mengejek, teman kecil Lu, kamu sangat ahli dalam menabur pertikaian. Jangan menghina kecerdasan kami, jangan terlalu klise dan lebih tulus, oke? Luli telah menggunakan trik ini sebelumnya, meminjam pedang Chen Wuxian dan Wu Guangde untuk membasmi Kabupaten Haochang, dan sekarang dia ada di sini untuk menabur perselisihan. Jika Chen Wuxian masih kecil, dia mungkin tertipu. Luli tidak membuat janji apapun dan hanya ingin Chen Wuxian membasmi Wu Guangde. Jika Luli bersumpah demi Kaisar Doutian seperti yang baru saja dia lakukan, Chen Wuxian akan tetap memikirkannya. Dia hanya ingin membasmi seseorang dengan pisau hanya setelah beberapa kata. Dia menghina kecerdasan Chen Wuxian. Tentu saja, perkataan Luli bukannya sia-sia, setidaknya saat ini, Wu Guangde selalu waspada untuk mencegah Chen Wuxian membasminya. Orang-orang di alam Raja Iblis semuanya gila, dan ini bukanlah sesuatu yang saya katakan dengan santai. Luli gagal menabur perselisihan dan tidak merasa malu. Dia tertawa dan berkata, senior dari alam Raja Iblis ini, jangan menghina IQ saya. Jika saya melepaskan mutiara Tianxi, saya khawatir saya akan dibasmi oleh Anda segera. Memisahkannya. Chen Wuxian mengangkat bahu dan berkata, saya bersumpah seperti Anda, untuk memastikan keselamatan Anda. Jika Anda mati, saya akan segera basmi diri. Luli tidak menjawab. Mereka berdua tidak bisa memecahkan mutiara jahat langit. Dia tidak berniat memberikannya, jadi tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Saya akan berpikir tentang hal ini. Setelah dia mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung bermeditasi. Sambil terus berlatih, dia menyempurnakan segel mutiara Tianxi dan memahami rahasianya. Saya menyadari rahasia sistem angin di tanah terlarang dewa kuno. Rahasia ini benar-benar dapat mengendalikan Ling Feng. Terlihat bahwa rahasia elemen angin ini bukanlah rahasia biasa. Luli ingin memahaminya lebih jauh untuk melihat apakah dia bisa membuat terobosan besar. Chen Wuxian dan Wu Guangde menunggu sebentar di luar. Wu Guangde melambai kepada makhluk abadi keluarga Wu yang terbangun di kejauhan dan berkata, kirim Tuan Muda kembali. Kekuatan Wu Xie terlalu rendah. Perang bisa pecah di alam Zhonghuang kapan saja, dan dia bahkan mungkin mati. Tidak pantas untuk tinggal di sini. Kakek, Wu Xie berseru dengan cemas. Wu Guangde melambaikan tangannya, dan Dewa Bumi terbang bersama Wu Xie. Wu Guangde menyeka darah di wajahnya, memandang Chen Wuxian dan bertanya, Chen Tua, apa yang harus saya lakukan? Orang ini sepertinya berencana membuang waktu. Boom, ayo kita ledakkan nanti. Chen Wuxian menunggu beberapa saat, mengetahui bahwa Luli tidak akan dengan patuh menawarkan mutiara Tianxi, jadi dia membuat kerangka tangan besar dengan satu tangan dan meledakkannya ke mutiara Tianxi. Wu Guangde menelan ramuan penyembuh lainnya dan terbang agak jauh ke samping. Tombak itu menusuk tiba-tiba, dan kepala tombak itu benar-benar menembus kehampaan, muncul di dekat manik, dan menusuk manik itu dengan keras. Ledakan, ledakan, keduanya bergantian menyerang, nyaris tanpa henti. Tidak terlalu berat bagi mereka berdua untuk menyerang secara bergiliran. Kamu menyerang sekali dan aku akan menyerang selanjutnya. Keduanya tidak melepaskan kekuatan magis mereka yang besar,
jadi mereka menggunakan rahasia biasa untuk menyerang. Setelah menyerang selama 6 atau 7 jam, manik tersebut tidak merespons sama sekali. Setiap diserang, manik tersebut hanya menyala sedikit, kemudian kembali tenang. Mereka berdua diam-diam merasa ngeri, seberapa kuat energi yang tersimpan dalam manik ini. Biarpun itu adalah semi-artefak yang kuat, itu pasti sudah lama hilang setelah dibombardir oleh dua orang begitu lama, bukan? Ini memang sebuah artefak. Keduanya meningkatkan intensitas serangan mereka. Setelah 6 atau 7 jam, luka Wu Guangde jauh lebih baik. Dia tidak lagi khawatir tentang Chen Wuxian yang menyelinap ke arahnya, jadi mereka berdua terus menyerang. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. 4 jam kemudian, terdengar suara terobosan di udara di kejauhan, dan sekelompok orang terbang masuk. Keduanya saling melirik dan menemukan bahwa Jun Hongye telah terbang bersama sekelompok Dewa Bumi dari alam Kaisar Bumi, serta kepala keluarga Li dan Dewa Bumi dari alam Xuanming. Earth Immortal dari keluarga Ren juga ada di tim. Bukankah Dewa Bumi dari keluarga Ren awalnya bersama dengan Dewa Bumi dari keluarga Chen dan keluarga Wu? Mengapa makhluk abadi dari keluarga Chen dan keluarga Wu hilang? Chen Wuxian dan Wu Guangde punya firasat buruk, karena kecuali makhluk abadi dari dua keluarga mereka, hampir semua orang datang. Ternyata 4 dari 6 keluarga besar mereka memiliki 12 tingkat transformasi menjadi dewa, namun keluarga Leng membasmi mereka. Kepala keluarga Ren tewas dalam pertempuran, 2 dewa transformasi dari keluarga Wu dan keluarga Chen tewas dalam pertempuran, dan dewa transformasi dari keluarga Li di alam Xuanming tewas dalam pertempuran. Selain itu, Kabupaten Haochang dibasmi oleh Wu Guangde dan Chen Wuxian. Hanya ada 7 dari 12 makhluk abadi duniawi yang tersisa. Kecuali Wu Guangde dan Chen Wuxian, 5 dewa yang tersisa telah datang, dan mereka awalnya dibagi menjadi 2 tim. Pada saat ini, makhluk abadi duniawi semuanya berkumpul bersama. Keduanya merasa ada yang tidak beres, dan mereka curiga Jun Hongye telah menyatukan keluarga Hao dan keluarga Li serta keluarga Ren di alam Xuanming untuk menghadapi mereka bersama. Paman Changjun. Ketika inkarnasi lain dari keluarga Hao melihat mayat Hao Changjun di tanah, dia tiba-tiba berteriak dalam kesedihan, aura pembasmi melonjak dari tubuhnya dan dia meraung basmi mereka bersama-sama. Kamu berani. Chen Wuxian berteriak jika kamu berani menyentuh kami, kedua suku kami akan menghancurkan kalian berempat. Ya, Jun Hongye mencibir, melambaikan tangannya dan berkata basmi kedua guk-guk tua ini dan lakukan bersama-sama. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Kepala keluarga Li, avatar lain dari keluarga Ren, dan 3 avatar dari keluarga Jun dan keluarga Hao semuanya terbang ke udara. Makhluk abadi bumi lainnya tidak terlibat dalam pertempuran antara para dewa yang bertransformasi. Jika mereka berani mendekat, mereka semua akan dibasmi dengan mudah. Mereka tidak sebodoh itu. Berjalan, Chen Wuxian dan Wu Guangde tidak bodoh, mereka masing-masing melepaskan serangan rahasia yang kuat dan bergegas menuju utara seperti anak panah tajam. Mereka berdua orang gila, tapi mereka tidak bodoh, jika 2 dewa besar yang bertransformasi bertarung melawan 5 dewa yang bertransformasi, bahkan jika mereka bisa membasmi 1 atau 2, mereka pasti akan mati. Cahaya berdarah menyinari keduanya, dan kecepatan mereka tiba-tiba melonjak, mereka menghilang ke cakrawala yang jauh dalam sekejap, dan Jun Hongye serta yang lainnya tidak dapat mengejar bahkan jika mereka menginginkannya. Disayangkan, Jun Hongye sakit kepala, orang-orang di alam Raja Iblis mengetahui teknik rahasia pelepasan darah. Teknik rahasia ini memungkinkanmu untuk melarikan diri terlalu cepat dan tidak dapat mengejarnya, ini juga merupakan hal yang paling ditakuti oleh orang gila di alam Raja Iblis. Berhenti mengejar. Melihat avatar keluarga Hao masih akan mengejar dan membasminya, Jun Hongye meraung, dan matanya beralih ke Mutiara Tianxi, yang membuatnya semakin bermasalah. Karena di dalam juga ada cucu kandungnya, mungkinkah ia mengabaikan cucu kandungnya begitu saja? Jun Hongye berpikir sejenak tapi masih berkata dengan mentalitas beruntung Luli, kami telah membantumu menghancurkan keluarga Leng. Menurut perjanjian, kamu harus melepaskan dia, kan? Tidak ada suara dari Mutiara Tianxi, Jun Hongye menunggu sebentar dan kemudian berkata Luli, lepaskan aku, tolong beri aku sepatah kata pun. Ada apa dengan kebisingan itu? Setelah menunggu 10 napas, Luli mengirimkan pesan hantu tua dari keluarga Hao membasmi keturunannya dengan tangannya sendiri. Bagaimana kalau saya mengirim keturunan Anda keluar dan membiarkan Anda membasmi mereka sendiri? Ekspresi Jun Hongye berubah, ekspresi keluarga Ren Huasen dan kepala keluarga Li menjadi suram, dan mereka semua berada dalam dilema. Entah dia harus meninggalkan anak-anaknya sendirian demi Tian Xie Pearl, atau dia hanya bisa menyerahkan Tian Xie Pearl. Berdengung, sinar cahaya bersinar, dan tuan muda dari keluarga Jun,
keluarga Ren, dan keluarga Li muncul di luar. Suara Luli tanpa emosi terdengar basmi ketiga tuan muda ini dulu, dan basmi Jun Mengchen dan yang lainnya nanti. Setelah mereka semua mati, kamu bisa menyerang Mutiara Tianxi. Ketiga tuan muda itu panik ketika mereka keluar, mereka memandang orang-orang dari keluarga masing-masing dengan ngeri, dan mereka semua berlutut dan memohon. Hal ini membuat Jun Hongye dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya, tidak semua orang berdarah dingin dan kejam seperti Hao Changjun. Tiga tuan muda di luar terus memohon dengan keras, sekelompok orang di dalam penuh ketakutan, tetapi Luli tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dan tidak ada emosi di hatinya. Di area terlarang Dewa Kuno, tamparan Leng Wuxin benar-benar membangunkannya dan membuatnya memahami situasinya. Bagi beberapa antarmuka utama, dia hanyalah seekor semut, dan tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan ketika mereka menghancurkannya sampai mati. Oleh karena itu, ia harus berdarah dingin, harus berhati keras seperti besi, dan harus membasmi dengan tegas agar dapat bertahan hidup, keberuntungan apapun akan cukup untuk menghancurkannya berkeping-keping. Jun Hongye dan yang lainnya di luar masih ragu-ragu, pada saat ini, aliran cahaya berwarna merah darah tiba-tiba melesat dari utara, menghantam tiga tuan muda di luar Tianxi Pearl. Betapa beraninya! Jun Hongye sangat marah, pakaiannya menggembung, lalu dia menariknya dengan kuat, dan pakaiannya meraung, berubah menjadi bendera besar untuk menghalangi aliran cahaya berwarna merah darah. Namun, bayangan senjata tiba-tiba mengembun di depan ketiga tuan muda dari arah lain, bayangan senjata itu menusuk dengan mudah, dan kepala ketiga tuan muda itu meledak menjadi kabut darah. Hahaha, dua ledakan tawa datang dari langit utara, dan suara Wu Guangde terdengar. Jun Hongye, jika kamu berani membasmi seseorang dari keluarga kami, ini akan menjadi takdirmu. Wu Guangde, Chen Wuxian. Jun Hongye sangat marah, dan terbang seperti burung elang, inkarnasi lain dari keluarga Jun, keluarga Hao, keluarga Ren, dan keluarga Li juga mengejar dan membasminya dengan marah. Hehe, Luli di dalam Mutiara Tianxie tersenyum tipis, guk-guk menggigit guk-guk. Ini adalah situasi terbaik. Mutiara Tianxie tidak harus menahan serangan yang kuat. Bagaimanapun, energi di dalamnya lebih sedikit. Dewa Bumi yang tersisa, Anda melihat saya dan saya melihat Anda, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka tidak punya nyali untuk mengejar avatar tersebut, jadi mereka hanya bisa terus berdiri di sini. Luli tidak peduli tentang berlatih di pengasingan di luar. Dia mengolah energi yang dalam dengan sangat cepat di sini. Dia hanya tidak bisa mengimbangi laju pertumbuhan kolam jiwa. Kalau tidak, dia akan mampu menerobos ke tahap akhir, dari alam raja dengan sangat cepat. Dia sudah sangat pandai memahami misteri. Di luar tenang, dan butuh 4 hari penuh sebelum 5 dewa besar terbang kembali. Kelima orang itu tampak murung, dan mereka jelas tidak membasmi Wu Guangde dan Chen Wuxian. Setelah Jun Hongye terbang kembali, dia segera melirik Mutiara Tianxi dan berteriak, Luli, biarkan Meng Chen dan yang lainnya pergi. Kami akan segera pergi dan kembali ke antarmuka masing-masing. Kami tidak akan pernah muncul di alam Zhonghuang. Bagaimana kalau itu? Kesunyian. Kepala keluarga Li menjawab dan berkata, Luli, jangan terlalu sering menindas orang lain, dan berprinsiplah. Kami telah membantumu menghancurkan keluarga Leng, apalagi yang kamu inginkan. Tidakkah kamu ingin jalan-jalan di 4 alam besar dan 5 alam kecil di masa depan? Bukankah begitu? Apakah Anda benar-benar tidak takut kami akan melacak suku Anda dan menghancurkan ke-9 suku Anda? Masih diam. Keluarga abadi dari Ren kemudian berbicara, Luli, jika Anda memiliki syarat apapun, kita dapat bernegosiasi selama syarat tersebut dapat dinegosiasikan. Masih diam. Ada jejak tekad di mata Jun Hongye, dia dan semua orang saling memandang, dan keluarga Ren dan keluarga Li mengangguk tak berdaya. Semua serang manik-manik. Jun Hongye melambaikan tangannya, dan lebih dari 40 makhluk abadi bumi mengertakkan gigi dan berpencar, dan mulai menyerang Mutiara Tianxi dengan ganas. 5 dewa yang berubah juga mengambil tindakan, mereka siap, menyerah pada Jun Meng Chen dan yang lainnya. Itu benar, sikap Luli membuat mereka putus asa. Luli terlalu berhati-hati, dia tidak akan pernah membiarkan seseorang pergi jika dia tidak aman. Masalahnya adalah, dunia ini begitu luas, di manakah tempat yang aman? Tak satu pun dari mereka yang tahu bahwa Luli berasal dari alam Doutian. Dan mereka mengira dia adalah anggota dari beberapa lingkaran besar, jadi meskipun Luli melarikan diri ke ujung bumi, dia pada akhirnya akan dibasmi. Oleh karena itu, Luli tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Dalam hal ini, hanya orang kuat yang akan memotong pergelangan tangannya, mengorbankan anak-anaknya sendiri, dan mendapatkan mutiara jahat surgawi. Para pemimpin dari 4 keluarga besar telah mendiskusikannya.
Tidak peduli siapa pemilik Mutiara Tianxi pada akhirnya, keluarga ini harus membayar mahal untuk memberi kompensasi kepada 3 keluarga lainnya. Keempat keluarga tidak boleh saling membasmi. Artefak. Siapa yang tidak menginginkannya? Selama dia mengambil artefak dan memurnikannya, kekuatannya akan segera meningkat pesat, dan dia mungkin akan mampu menyapu seluruh alam transformasi menjadi dewa. Pada saat itu, dia tidak lagi takut dengan tantangan dari anggota keluarga yang kuat. 5 dewa dan lebih dari 40 makhluk abadi di bumi saling membombardir dengan liar, dan cahaya mutiara jahat surgawi bersinar tanpa henti. Lu Li di dalam mengalami sakit kepala. Kelompok orang ini bertekad untuk memecahkan Mutiara Tianxi. Dengan begitu banyak orang yang membomnya dengan liar, energi di dalam manik itu dengan cepat berkurang, dan saya khawatir itu tidak akan mampu mempertahankannya untuk waktu yang lama, 1 atau 2 tahun. Maaf, leluhurmu yang ingin kamu mati. Mata Lu Li menjadi dingin dan dia menatap Jun Mengchen dan yang lainnya. Jun Mengchen dan yang lainnya tiba-tiba merasa ngeri. Lu Li tidak memiliki gejolak emosi apapun di dalam hatinya. Dengan berpikir, semua murid muda kecuali Leng Wuxin berteleportasi. Bum bum bum. Langit dipenuhi cahaya di luar, dan puluhan orang menyerang tanpa henti. Setelah sekelompok orang diteleportasi, mereka langsung kewalahan oleh berbagai serangan. Armor semi-artefak pada sekelompok orang semuanya dilepas oleh Lu Li. Tak perlu dikatakan lagi, hasilnya adalah mereka semua hancur berkeping-keping dan tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka. Meng Chen. Jun Hongye meraung sedih dan marah. Melihat cucu kesayangannya diledakkan, ini sangat menyakiti hatinya. Saat ini, Jun Hongye jelas merasa puluhan tahun lebih tua. Orang-orang dari keluarga Ren dan keluarga Li juga sangat marah, serangan mereka menjadi lebih ganas, dan mereka mulai menggunakan serangan rahasia yang kuat secara gila-gilaan. Kamu yang meminta ini. Suara dingin Lu Li terdengar keserakahan di hatimu membasmi mereka. Bukan karena aku, Lu Li, kejam. Yang benar-benar kejam adalah kamu. Setelah mengatakan ini, Lu Li tidak lagi mengabaikan mereka dan mulai dengan panik meningkatkan pemasukan energi yang dalam. Semua energi mendalam yang dia kembangkan dituangkan ke dalam Mutiara Tianxi, dengan harapan dapat mempercepat pemurnian segel pertama Mutiara Tianxi. Tidak buruk, Lu Li merasakannya. Setelah dia dengan panik menuangkan energi misterius, kecepatan pemurnian meningkat beberapa kali lipat. Jika ini terus berlanjut, akan memakan waktu paling lama lebih dari 1 tahun untuk membuka lapisan segel pertama. Dia sekarang menaruh semua harapannya untuk memecahkan segel pertama, jika dia tidak memiliki cara untuk melindungi dirinya sendiri setelah membuka segelnya, dia tidak punya pilihan selain mati di sini. Lu Li terus berlatih dalam pengasingan, tetapi 9 makhluk abadi yang duduk di sampingnya panik sepanjang hari. Melalui kata-kata Lu Li, mereka dapat menebak secara kasar apa yang terjadi di luar. Semua wanita muda di keluarga mereka sudah meninggal, siapa yang tahu jika Lu Li akan mengusir mereka juga. Leng Wuxin sedang memurnikan obat di sudut dengan keheningan yang mematikan di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa keluarga Leng telah dihancurkan, tetapi dia menduga bahwa dengan begitu banyak keluarga yang bergabung untuk menyerang, bagaimana keluarga Leng dapat menahannya. Jika dia bisa basmi diri, Leng Wuxin pasti sudah lama basmi diri. Karena salah satu keputusannya, dia membasmi banyak orang di keluarga Leng, yang membuatnya merasa hidup lebih buruk daripada kematian. Dia menyesal mengapa dia pergi ke neraka. Mengapa memprovokasi Lu Li? Lu Li berkonsentrasi pada kultivasinya, dengan panik menjalankan keterampilannya untuk mengembangkan kekuatannya yang dalam, dan kemudian menuangkan semua kekuatan mendalam yang telah dikembangkan ke dalam Mutiara Tianxi untuk menyerang segel pertama. Di luar, 5 monster tua yang berubah menjadi dewa dan lebih dari 40 makhluk abadi di bumi dengan panik menyerang manik jahat surgawi. Jun Hongye dan yang lainnya telah mengambil keputusan bahkan jika mereka semua mati di sini, mereka masih akan mematahkan manik tersebut, dan memotong Lu Li di dalam dengan 1000 luka. Martabat keluarga besar tidak bisa ditantang, apalagi yang memprovokasi mereka adalah pejuang muda di alam raja, ini hanyalah aib dan hina bagi keluarga besar dan mereka tidak tahan. 750